bantu gereja itu mulu jadinya. Ini enggak, gereja ini membebani mereka ini. Saya pikir gereja juga tidak boleh membebani. Pertama, beliau adalah dikenal sebagai pengajar, peneliti, penulis, dan juga pengamat. Status menikah dengan anak 2. Sekarang beliau sebagai dosen fisik di Universitas Pelita Harapan. Pernah dan sampai sekarang masih mengajar di beberapa universitas ataupun sekolah tinggi. Doktor ilmu politik didapat dari Universitas Indonesia tahun 2005. Kita berikan sambutan pada Dr. Victor Silaid dan Kemudian narasumber yang kedua dikenal sebagai rohaniawan, penulis, pembicara, pengamat juga, pengamat sosial dan pendidikan. Beliau mendirikan Yamika yang memiliki misi pendidikan di pedesaan, kemudian PAMA juga sebagai gembala sidang Gereja Reformasi Indonesia. Statusnya menikah, memiliki anak 3. Kalau bicara politik, memiliki jejak yang panjang karena kita tahu di Reformata ada porsi politik yang memang disediakan. Setiap khotbahnya juga selalu mengajak jemaat untuk tidak diam, untuk melek politik, untuk memperhatikan negeri ini. Dan beberapa waktu lalu membuat beberapa orang Kristen geleng-geleng kepala karena beliau mendukung dan mungkin boleh saya katakan menjadi salah satu jurkam dari Ibu Kofifa pada waktu pemilihan gubernur di Jawa Timur. Kita sambut narasumber kedua, Pendeta Bigman Silaid. Nah, topiknya kita sudah tentukan pemimpin Kristen untuk Indonesia, memungkinkan. Nanti kita akan bagi also ini yang nanti akan dari Pak Victor dulu menyampaikan koreanya. Boleh berdiri, boleh duduk di tempat, boleh berdiri juga boleh tentang topik yang kita sampaikan ini 15 menit, lebih nanti 2 menit saya akan kasih kode. Setelah itu sambung dengan Pendeta Bigman Silaid. Bapak Ibu, mengapa kita mengangkat topik ini? Beberapa waktu yang lalu kita sempat heboh, setidaknya di media beberapa waktu heboh karena pemimpin Jakarta, Bapak Jokowi dan Bapak Basuki menempatkan lurah susah di Menteng Agung yang notabene mayoritas Muslim. Heboh karena dianggap mereka tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kehebohan akan muncul juga kalau nanti sama-sama kita tahu Bapak Jokowi dicalonkan dari PDIP dan partai-partai pendukungnya untuk menjadi calon presiden. Sehingga kalau nanti beliau jadi presiden, otomatis gubernur, wakil gubernur maksud saya, Bapak Basuki yang biasa kita sapa dengan Pak Ahok akan naik menjadi gubernur. Nah, ini menjadi kehebohan. Tadi saya buka internet, belum jadi saja sudah heboh. Ini kita nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, bagaimana dan apa dan kira-kira seperti apa akan disampaikan penguraiannya topik pemimpin Kristen untuk Indonesia. Mungkinkah 15 menit pertama, narasumber yang pertama Dr. Victor Silaid. Ya, terima kasih moderator. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Sore. Ya, saya langsung saja masuk ke materi yang saya persiapkan. Ini hanya pengantar diskusi saja ya. Nanti kita bisa berdalam lewat tanya jawab atau responsi ya. Ya, judulnya peluang pemimpin Kristen di lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, supaya kita nggak keluar konteks karena yang kita bicarakan lembaga negara dan Indonesia. Jadi jangan bicara di Jerman, di mana ya, di Indonesia konteks kita. Walaupun saya pakai gambar juga yang pertama orang asing. Ya, masuk slide pertama. Ini kalau dari Jawa kan susah. Ya, itu kalau gambarnya itu, ada yang tahu nggak siapa itu? Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu kalau saya nggak cari dari internet. Tapi namanya saya tahu, baru saya cari kan gitu. Ini Franklin Delano Roosevelt, pemimpin presiden di Amerika yang berkuasa jadi presiden itu 4 kali berturut-turut. 4 kali berturut-turut. Dia waktu keempat itu, periode keempat, dia sakit itu ya, serangan di otak dan meninggal.
Karena itu ya udah selesai sebelum periode keempatnya berakhir. Tapi kalau kalau dia nggak sakit, saya mungkin menduga dia bisa sampai ke 5, ke 6, dan seterusnya. Karena waktu itu belum ada pembatasan jabatan presiden di Amerika, belum ada. Nah sejak dia meninggal diganti Harry Truman, baru dibatasi jabatannya. Jadi dulu memang belum ada ya, seperti Soeharto gitu. Dia keempat kali. Sebenarnya dia kalau dilihat dari ya penampilan segi fisik, dia orang yang nggak pantas jadi presiden. Yaitu apa? Dia orang yang lumpuh karena polio, terserang polio di waktu dia sakit ya. Tapi di waktu dia muda dia terserang polio. Tapi dia orang yang betul-betul tidak pantang menyerah. Jadi dia berjuang terus, ya. Bahkan terus masuk ke politik. Sampai akhirnya suatu saat dia terpilih menjadi presiden. Waktu itu Amerika sedang dalam keadaan krisis, dia mampu membangkitkan harapan rakyat untuk bersama-sama berjuang lepas dari krisis itu. Itu waktu itu setelah perang dunia pertama ya, masuk ke dalam perang dunia kedua. Dan rakyat Amerika percaya pada dia, makanya dia terpilih. Kalau dia terpilih hanya ya, orang simpati, kesian gitu kan, biasanya kita kesian melihat orang yang ada kekurangannya ya. Kinerjanya nggak ada apa-apanya, pasti dia hanya sekali, ya kan? Tapi ini dipilih lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, jadi ini yang saya mau bicarakan, bahwa untuk seorang pemimpin yang penting adalah yang pertama kali adalah karakter dulu. Karakternya ya kalau kita baca buku-buku pemimpin ya, kepemimpinan itu banyak sekali ya dibahas. Saya kira kita sudah sedikit banyak tahu lah soal karakter pemimpin. Tapi yang penting dia tidak pernah menyerah, dia orang yang berani, dia yang mau melakukan sesuatu penuh resiko dia hadapi dan lain sebagainya. Jadi karakter itu penting. Jadi maksudnya kembali kepada kita bisa evaluasi atau introspeksi diri kita orang yang punya karakter seperti itu enggak? Atau orang yang cepat menyerah misalnya gitu ya. Orang yang lebih sering menolak daripada menerima kalau dikasih suatu tugas. Gitu. Kalau saya terus terang, ini bukan puji diri. Kalau saya diminta sesuatu misalnya ya sesuai dengan itu ya potensi saya. Seminar, bicarakan ini gitu ya, bikin makalah. Walaupun sebenarnya saya nggak menguasai banget gitu ya, Tapi kalau dari segi waktu saya bisa, dari segi yang lain saya bisa, saya nggak akan menolak. Nggak akan cepat-cepat menolak. Misalnya tahun 2012, saya pernah diminta membahas Melanchthon Siregar, ya, untuk dengan tujuan dia nanti dari serangkaian seminar di kota ini dikumpulkan. Lalu ada panitia yang mau mengusulkan untuk mengangkat dia mau menjadi pahlawan nasional. Waktu itu sebenarnya dalam hati saya nggak menguasai banget gitu soal Melanchthon Siregar. Tapi yang minta adalah bekas dosen saya, Profesor Payung Bangun, sudah meninggal, meyakinkan saya, sudah Anda baca buku ini ya udah, saya baca aja buku ya. Makanya saya waktu itu minta tolong Selamat, tolong dong cari buku ini gitu ya, walaupun nggak semua buku saya dapatkan. Pokoknya saya itu aja, saya coba kerjakan dan akhirnya saya tampil. Respons peserta seminar di Medan pada waktu itu ya cukup baik gitu. Ada yang datang langsung menyalami, memuji gitu. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Jadi yang saya mau katakan, saya nggak cepat menyerah. Saya nggak langsung orang yang seperti itu. Saya nggak bisa. Saya nggak layak. Saya nggak begini. Saya nggak begitu. Makanya ya terus menerus ya sampai sekarang saya sering menjadi pembicara di berbagai seminar gitu. Ya, jadi ada karakter yang seperti itu ya. Jadi bukan soal apakah kita ini orang yang sangat berani, sangat fasih lidah ngomong, bukan soal itu, tapi di dalam hati ada keteguhan, ada keberanian menghadapi sesuatu yang penuh resiko, perjuangan dan lain sebagainya. Itulah karakter ya. Saya kira secara umum nanti di buku-buku banyak sekali. Lalu kualitas, tentu saja seorang pemimpin harus berkualitas. Ya, jadi dia punya kemampuan, dia punya wawasan.
Lalu kemudian integritas, orangnya dalam arti apa yang diomongkan itu dia lakukan. Ya, orang yang bersih, orang yang baik, pokoknya orang yang tidak bercacat celah dari segi HAM, dari segi hukum dan lain sebagainya. Apalagi kalau menyangkut politik ya. Kemudian kompetensi. Kompetensi ini bedanya sama kualitas apa? Kualitas itu ya dia mampu, kalau kompetensi itu di skill di bidangnya, di bidang yang mau dia masuki posisi apa gitu, dia punya kompetensinya gitu. Ya, jadi ada beda sedikit walaupun juga ada kesamaan. Lalu jejaring. Nah ini jangan dilupakan. Orang yang mau jadi pemimpin, orang yang bermimpi menjadi pemimpin di masa depan harus punya jaringan yang luas. Jadi pergaulannya nggak sempit. Nah itu, jadi makanya kita nggak boleh membatasi diri hanya di sini, hanya di situ. Aku nggak cocok di situ, nggak cocok ke gereja itu, nggak cocok ke gereja itu. Kalau yang seperti itu susah menjadi pemimpin. Jadi harus mau masuk ke situ, masuk ke sini, masuk ke sini gitu. Ya, di jaring yang luas. Lalu yang berikut adalah pengalaman. Dalam arti sudah teruji dan terbukti. Ya memang betul. Pemimpin itu harus pengalaman, bukan dia instan ya dari posisi atau umur masih muda, tapi sudah membayangkan dia langsung masuk ke lembaga negara gitu. Itu yang orang yang hari-hari ini jadi pembicaraan di ruang-ruang diskusi politik ya, seperti Adia Nabitukulu itu ya. Itu kan dia alumni UPI, saya tahu sekali. Dia dari 98 setelah berjuang lewat Forkot menjatuhkan Presiden Soeharto, itu terus berjuang. Hidupnya memang menjadi aktivis, gitu. Sampai akhirnya sekarang dia terpilih menjadi DPR. Jadi sudah berapa belas tahun dia berjuang. Jadi pengalamannya memang sudah banyak. Dia teruji di dalam forum ini, sampai menghadapi bahaya-bahaya ancaman itu sudah biasa dia terima, gitu. Ya, jadi harus teruji, harus terbukti. Gitu. Nah susahnya kan ada capres nih yang apa sih ya pembuktiannya, ujiannya apa, nggak ada kan gitu ya di antara dua capres ini. Ya itu soal syarat ya, itu baru secara umum aja, belum secara spesifik. Nah sekarang saya contohkan orang-orang Kristen yang menjadi pemimpin di lembaga negara. Ya, jadi pemimpin di lembaga negara. Kalau di era Orde Lama ini ada beberapa ya, saya ambil yang menonjol saja. Misalnya ada Yohanes Lemena, itu jadi pemimpin top. Ya, dia memimpin kabinet menggantikan Soekarno waktu Soekarno berhalangan jadi presiden. Dia pernah menjadi pejabat presiden. Ya. Lalu Amir Syarifuddin, ini nggak dikenal sebagai orang Kristen, ya. Orang umum tidak terlalu kenal dia sebagai orang Kristen. Padahal dia orang Kristen. Dia memimpin kabinet, jadi dia menjadi perdana menteri pernah. Gitu. Ya, cuma memang sebentar. Kalau Yohanes Lemena itu lama sekali. 7 kabinet. Ya, yang dia lalui, dia selalu ada jadi menteri, posisi menteri. Itu Yohanes Lemena. Dan dia pelopor puskesmas. Dia pelopor puskesmas. Lalu kalau era Orde Lama ada Radius Prawiro, itu yang dipercaya terus di bidang keuangan ya, Gubernur BI, Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Ya, Radius Prawiro. Lalu terus M. Panggabean, dia pernah menjadi Panglima, pernah menjadi Menhankam, Panglima ABRI ya, lalu Menhankam. Ini kita nggak usah omongin dulu kelemahan-kelemahannya apa ya. Pokoknya ini contoh-contoh orang Kristen yang masuk ke lembaga negara di posisi yang top gitu ya. Lalu ada TB Silalahi, dia juga pernah menjadi Menteri Aparatur Negara. Ya, di ABRI juga dia dapat posisi yang baik. Pasca Orde Baru, Orde Reformasi ada Theo Sambuaga, jadi Menteri. Ya, lalu kemudian ada Manuel Kaisiepo, itu orang Papua. Sekali-sekali saya kasih contoh yang ke timur, ya, Manuel Kaisiepo. Lalu Bungaran Saragi, karena jadi Menteri Pertanian, ya. Lalu kemudian maju lagi terus sampai ke era sekarang ada E.E. Mangindaan, ya, dia Menteri sekarang juga aparatur negara. Lalu ada Mari Pangestu di keuangan, ekonomi, lalu perindustrian. Sekarang ekonomi kreatif, ya itu contoh-contoh, masih ada yang lain. Kalau gambarnya itu gambar Lemena, ya, mutiara dari timur. Nah, terus lanjut. Nah sekarang menjadi pemimpin ya ke lembaga negara kan yang kita bicarakan. Ini ada jalur karir, ada juga jalur non karir. Kalau karir jadi harusnya begitu ya, ada proses, ada waktu. Jadi dari yang posisi yang awal sebagai staf biasa misalnya terus naik terus sampai yang posisi top. Nah itu juga tergantung kepada penilaian atasan.
Jadi atasan Anda akan menilai apakah Anda bisa dinaikkan, dipromosikan atau tidak. Nah, penilaian itu bisa objektif, bisa juga subjektif. Ini persoalannya. Ya, jadi bisa subjektif dalam arti kalau atasan tidak suka, ya bisa juga Anda terhalang. Ya, yang menilai itu tidak hanya satu, bisa beberapa orang menilai, gitu ya. Jadi artinya kita harus memahami penilaian-penilaian itu bukan hanya karena Anda pandai, Anda berkinerja baik dan lain sebagainya. Ada juga yang subjektif, misalnya tidak sesuku, tidak sealma mater, tidak seagama, itu betul juga gitu, ya terjadi. Gitu. Lalu apalagi yang lain, faktor budaya. Nah ini. Jadi misalkan budaya itu, kalau Anda orang misalnya orang Batak ada di Aceh, bisa saja itu menghalangi, itu betul, gitu, itu betul. Atau Anda ada di mana, di Bali, gitu, bisa saja itu jadi menghalangi karena Anda bukan orang Bali, ya dari segi kesukuan. Gitu. Nah lalu juga situasi politik, gitu. Apakah di negara ini, nah kan kita bicara Kristen ya, menjadi pejabat negara, pemimpin negara itu agak susah karena secara politik mayoritas yang diistimewakan adalah Muslim, betul juga, gitu. Walaupun tidak 100% betul orang-orang Kristen jadi terhalang gitu, tapi betul juga misalnya begini ya. Ini contoh gampang, nanti kalau menyusun kabinet, menteri-menteri, ya siapapun jadi presidennya, jadi itu juga tentu akan dipikirkan oleh presidennya. Oh Kristen total udah 30 orang, kalau lagi disusun gitu ya, udah 30 orang, padahal posisi menteri yang ditawarkan cuma 40. Ya, jadi 10-nya orang-orang lain dong, termasuk Muslim. Nah, nggak mungkin seperti itu, tidak akan mungkin. Jadi kemungkinannya adalah lebih banyak Muslim, baru Kristen, baru Hindu, baru Buddha. Walaupun tidak 100% seperti itu, tapi ini bisa saya pastikan tidak mungkin. Meskipun yang Kristen yang sudah dipilih ini baik-baik semua, bagus-bagus semua, tapi 30 orang akan jadi di kabinet, nggak mungkin. 10 orangnya baru yang lain, gitu, nggak mungkin. Jadi situasi politik seperti ini juga memang dipikirkan oleh pemimpin yang di puncak, atau ini akan mempengaruhi promosi-promosi orang Kristen sampai ke posisi-posisi yang lebih tinggi. Ya, itu situasi politik dan lain sebagainya, termasuk ya itu tadi agama dan lain sebagainya. Ya. Lalu apa lagi? Bawaan dari teman, bawaan dari kerabat, bawaan dari partai politik, ya itu juga mempengaruhi. Itulah soal itu ya, bagaimana kita bisa sampai ke atas. Nah, ada juga jalur yang non-karir. Kalau jalur yang non-karir ini, ya proses atau waktu itu bisa dianggap faktor kecil saja. Ya, jadi dalam arti misalkan ya, Anda bukan orang negara, tidak pernah berkarir di pemerintahan, tapi tiba-tiba dapat posisi puncak misalnya. Itu contoh-contohnya gampang, misalnya di di Kementerian Luar Negeri, Dubes. Nah, ada satu teman saya, ya Samuel Samson, dia dari partai politik PKPI. Partai politiknya juga nggak terlalu kedengeran, PKPI, waktu era SBY yang 2009. Karena PKPI ini mendukung SBY, ya mensukseskan SBY, tapi kan kalau ketua umumnya yang ditawarin Dubes barangkali sangat gengsi ya. Akhirnya sekretarisnya yaitu Samuel Samson, dari hanya orang yang swasta tidak kedengaran apa-apa, tapi dia sekjennya parpol, akhirnya jadi Dubes, jadi Samuel Samson. Ya, nah, atau apalagi? Ya, ada aktivis seperti Andi Arief, itu aktivis saja. Tidak ada kerjanya yang maksud dia kerjanya yang itu sangat terhormat, bagus posisinya, enggak ada. Dia hanya aktivis, itu dia seangkatan ya lebih lama sedikit dari si Adiana Pitupulu, Andi Arief. Akhirnya dia masuk itu staf presiden di bidang kebencanaan, gitu, ya. Padahal ada yang lebih bagus, misalnya ya doktor udah top gitu, Daniel Sparinga, sama-sama juga staf ahli komunikasi politik Presiden SBY. Nah itu jadi non-karir bisa begitu. Anda di swasta atau di aktivis atau yang tidak ada posisi yang terhormat sama sekali bisa saja. Inilah faktor politik, ya, atau faktor penunjukan dari presiden. Ya bisa juga tidak mesti Presiden SBY mengenal dia, tapi disodorkan gitu ya, akhirnya ya entah gimana ini dipilih. Ya itu contoh-contohnya.
Jadi itu proses waktu, ya, itu seleksi khusus bisa saja diabaikan karena ada faktor-faktor lain gitu. Ya itulah namanya juga non karir, ya, gitu, non karir. Saya kira kalau orang-orang di, ya? Oke deh, saya percepat. Nah, jadi itu ya nanti untuk bahan kita untuk nanti memperdalam lewat tanya jawab. Nah, akhirnya saya mau tutup dengan ini, menjadi kepala dalam Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Apa artinya? Ini kan sering kali dipegang oleh orang Kristen ya, sebagai dasar kita untuk memimpikan sesuatu, ya, posisi bahwa kita akan menjadi kepala. Nah, saya merenungkan, ini renungan saya betul-betul sepanjang hidup saya. Apakah menjadi kepala itu berarti suatu posisi? Kalau suatu posisi, berarti banyak sekali orang Kristen yang akan kecewa dengan ayat ini. Kok kita nggak jadi kepala? Ini nggak jadi kepala, ini nggak jadi kepala. Ya, padahal katanya menjadi kepala, bukan ekor. Ya, saya sendiri, saya hanya dosen, gitu kan? Nggak ada posisi yang gimana, gitu kan, yang membuat orang terkagum-kagum, gitu. Tapi akhirnya perenungan saya menyimpulkan demikian. Menjadi kepala itu adalah tidak selalu jabatan, tetapi adalah pengaruh. Jadi menjadi kepala itu adalah pengaruh. Nah, kalau pengaruh, berarti setiap kita harus menjadi orang-orang yang berpengaruh bagi orang-orang di sekeliling kita, di mana Tuhan tempatkan. Nah, kalau saya mengevaluasi diri saya, apakah saya sudah menjadi pengaruh? Ya tentu saja saya tidak akan menyimpulkan, iya saya sudah menjadi pengaruh sekarang. Ya, tapi yang jelas, tulisan-tulisan saya, hasil pikiran saya memang ada yang dicoba sana, dicoba sini, dikutip sana, dikutip sini, termasuk di situs Cikeas, ya, di situs Gubernur Jawa Barat, di mana lagi lah. Saya kira itulah sebagai bahan pengantar diskusi kita. Terima kasih. Iya, kita berikan applause buat. Ya. Pemimpin Kristen untuk Indonesia mungkin kan? Victor sudah memaparkan kriteria pemimpin dan ajakan, harusnya sesuai bahan Kristen harus memberikan pesan. Dia sebagai dosen. Bapak Ibu pastikan nanti mumpung ketemu beliau kita nanti akan tanya jawab di sesi tanya jawab. Oke, uraian berikutnya 15 menit berikutnya akan disampaikan oleh Pendeta Firman Israel. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, saudara yang terkasih, pemimpin Kristen untuk Indonesia mungkinkah? Mungkin pertanyaannya bukan itu kali ya, tapi bilakah? Ya. Pertama, strata mana yang kita lagi mau bicara sebagai pemimpin? Karena gubernur sudah diduduki, ya kemudian menteri sudah ada, perdana menteri juga pernah, begitu kan ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan bilakah akan lebih menggugat kita. Nah, bagaimana kita membenahi diri untuk kita bisa ke sana? Ya. Nah, menjadi menarik. Kalau bicara kemungkinan, ya sudah pasti Tuhan apa sih yang bisa bikin mungkin. Saya akan mengajak kita sedikit untuk melihat kisah Daniel yang dibuang. Maka di dalam pembuangan di Babel statusnya adalah orang buangan. Maka orang buangan sudah pasti itu lebih berat lagi daripada sekedar istilah minoritas, gitu ya. Kita asli bangsa Indonesia, kita berhak jadi presiden, kan begitu. Nah, Daniel itu tidak ada pada posisi itu. Yang menarik ketika kerajaan membutuhkan staf-staf yang mumpuni, yang bagus, maka raja menyuruh ya supaya orang staf kerajaan memeriksa orang-orang yang dibawa dari Yehuda. Adakah di antara mereka yang berbobot, bermutu dan seterusnya. Maka apa yang dipaparkan tadi menjadi test case-nya. Maka dipilihlah mereka orang-orang yang disebut di sana berperawakan baik, begitu ya. Lalu mempunyai pengetahuan atau tadi kita bicara kompetisi ataupun kualitas. Saya sebut sebagai satu kemampuan, keilmuan maupun skill. Yang kedua, kemudian orang-orang ini menjadi orang-orang yang luar biasa karena tidak saja orang-orang yang berkemampuan, tetapi juga punya kemauan yang sangat kuat. Yang menarik ketika Daniel di dalam kesempatan sudah masuk dalam list, lalu kemudian utusan raja mau supaya mereka minum ini, makan itu supaya sehat dan segar. Tapi kemudian hal-hal yang berlawanan rupanya dengan apa yang diyakini sebagai seorang Jews atau seorang Yahudi. Maka dia menolaknya. Ya. Jadi orang-orang seperti ini punya kemampuan dan punya kemauan untuk mengaktualisasi kemampuan. Seringkali kita punya kemampuan tapi kurang kemauan. Ya. Tetapi ada aspek ketiga yang lebih menarik adalah keberanian juga yang dimiliki. Artinya dia berani untuk mengerjakan itu sekalipun dia minoritas di sini. Ya.
Nah, keberanian ini juga menjadi barang langka di kita karena banyak sekali orang Kristen jadi oportunis sebetulnya. Asal aman di sini, aman di sana. Mana bisa jamin saya? Sehingga idealisme jadi barang langka. Ya, orang Kristen itu pada akhirnya kepalanya ada bandrolnya juga, ada harganya juga. Ini berapa harganya? Bisa dibeli, gitu istilahnya. Nah, ini harus jadi pergumulan kita, menjadi semangat kita. Bagaimana kita dikenal menjadi orang-orang yang luar biasa. Aspek yang berikut tentu keberimanan menjadi bagian yang tidak bisa kita hindarkan dalam hidup percaya kita. Memang kalau kita tidak beriman, kita akan kalah. Kalau tidak beriman, kita akan habis dalam hidup ini. Karena itulah keberimanan menjadi penting. Ya, percaya kepada pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan. Bagaimana untuk kita bisa maju di dalam pertandingan percaturan kehidupan kita. Saudara, ajas meritokrasi di seluruh dunia sudah menjadi gugatan. Ya. Mari kita bisa melihat perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan tidak bukan ownernya yang jadi presiden direktur atau anak owner, tapi siapa yang dianggap mampu. Ya. Astra telah memulai sesuatu yang hebat ketika Om William justru memberikan penumbuh kembangan Astra kepada TP Rahmat yang notabene keponakannya. Dia punya anak, ada Edward, ada Edwin, tapi dikasih TP Rahmat keponakan. Karena memang TP Rahmat punya sentuhan yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian Astra berkembang luar biasa. Nah, Om William sudah menunjukkan kelas yang hebat. Ya. Nah, ini menjadi penting untuk kita pikirkan. Nah, bagaimana sebetulnya peluang yang sama juga ada terjadi pada republik ini? Rakyat sebagai pemegang saham mau kasih sama siapa? Pasti akan dikasih pada orang yang bisa dipercaya, kan? Orang yang punya kemauan tadi, punya kemampuan tadi, punya keberanian tadi. Tapi orang yang beriman tadi, sehingga dia punya karakter yang kuat, punya integritas, sehingga dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau begitu kita kumpul-kumpul, lalu kita bilang, oh, akankah ya? Yuk kita berdoa seperti yang dilakukan gereja masa kini. Saya kira ini sikap pengecut. Ya, kita berkurung lalu berdoa. Lalu kita klaim kita sudah doa dan puasa. Tapi do nothing. Waktu orang kelaparan kita nggak kasih makan misalnya ya. Waktu orang kesulitan kita nggak turun bantuin. Nah, ini miris juga begitu. Ya, sehingga ada satu hal yang cukup kritis dalam situasi kekristenan kita. Karena itu ini penting untuk diperhatikan. Ya, misalnya sejauh mana kita peka ya, bahwa di dalam koalisi Gerindra misalnya, bahwa ada manifesto misalnya. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang tahu di mana agama itu bisa dicampuri oleh negara. Ya. Lalu aspek yang kedua, siapa yang tahu perang Badar yang diumpamakan oleh Amin Rais misalnya? Ini sudah seperti perang Badar. Ini kok pemilu kok jadi kayak perang gitu ya? Padahal di sebelah sini yang di Jokowi ini ada Islam juga. Sebaliknya sebelah sana juga ada Kristen. Lalu kemudian bagaimana Prabowo atas sepakat lalu merangkul FPI masuk ke dalam dan kemudian mendapat sikap kritis dan sinis dari baik Wahid Institut maupun badan-badan HAM lainnya. Pasti nggak banyak orang yang tahu kan? Karena kita memang nggak mau tahu gitu loh. Nah, oleh karena itu di dalam bagian-bagian seperti ini mestinya kita mau tahu terhadap banyak hal sehingga kita mau belajar. Nah, itu kan menolong kita bisa berbuat. Belajarlah berpihak pada yang benar, bukan berpihak pada perorangan. Ada banyak orang Islam yang bagus-bagus, hatinya baik, dan dia sangat nasionalis. Tapi banyak orang Kristen yang oportunis. Uang gereja jadi 4 kan begitu ya. Gereja jadi pusat datang misalnya. Masa kita mau pilih seperti itu? Hanya karena dia Kristen? Kan enggak kan? Nah, oleh karena itulah keberanian kita untuk memilih yang baik dan bagus dan benar bisa dipercaya tadi, itu harusnya menjadi satu gairah pada kita mengamati. Aspek yang kedua, yuk jangan cuma ngamati, yuk kita jadikan diri kita alternatif pilihan. Supaya kalau memilih kita kan. Ya. Tapi kalau pertandingannya 5 tahun lagi, Anda dekat-dekat setahun sebelum baru siap-siap, ya terlambatlah kan begitu ya. Nah 5 tahun sebelum kan mesti udah kudu siap. Jadi kalau ditanya, bilakah? Ya tergantung kapan siapnya. Ya. Nah di sini saya pikir jadi penting. Daniel adalah barang jadi, Daniel adalah siap dimanapun ada. Sehingga dibawa ke Babel, kualitas Daniel ya tetap kualitas, nggak bisa dibantah. Kompetisi dengan orang-orang di Babel, dia nggak kalah, gitu ya. Nah, saya pikir ini yang perlu kita pikirkan. Kita membangun kalumi di Kalimantan, itu alumni kita begitu ya. Nah kita lagi coba terus saya merumuskan kantor untuk kita bikin akan operasi full,
lalu kita akan hire tenaga sekretariat khusus untuk alumninya, memperkuat barisan. Nah, mau mulai nabung dari sekarang sampai 5 tahun ke depan. Ya. Berharap 5 tahun ke depan bisa berkompetisi. Maka dari sekarang ini udah mesti mulai nabung. Nah, saya udah bisa memikirkan kalau ke Kalimantan gerakan sosial apa, pemetaan dan segala macam yang kita harus lakukan. Kira-kira mana yang kita bisa masuk? Ya. Nanam dari kita sekarang. Nah, oleh karena itu, pemimpin Kristen untuk Indonesia, mari kita katakan, bilakah, kapankah, kan gitu. Maka saya akan berjawab, tergantung. Sudah berapa siapnya kita? Kan itu pertanyaannya kan, jawabannya kan. Nah, makanya mungkin kita bisa menggeser supaya bagaimana sebetulnya kesiapan kita, kepiawaian kita untuk bermain. Karena di tengah situasi ini agak sedikit menyedihkan. Karena banyak gereja menganggap politik itu tabu. Kita nggak boleh ngomong. Makanya orang kayak saya pendeta banyak ngomong politik lalu dianggap, wah ini nggak benar nih, gitu ya. Saya berpolitik tapi bukan politisi. Itu dua hal yang berbeda. Suka atau tidak, kita semua juga berpolitik. Kalian punya KTP itu sikap politik. Kalian bayar pajak itu sikap politik. Iya kan? Nah, semua kita punya sikap itu. Nah, tetapi bagaimana menumbuh kembangkan ini di dalam tanggung jawab berbangsa bernegara supaya hadir kita betul-betul menjadi hadir dan menjadi berkat luar biasa. Maka tiap kita pada posisi kita patut kita bertanya, sudah di level mana saya ada dan berapa level lagi yang saya bisa dapat? Ya, kenapa? Oh sorry Pak, saya bukan pegawai negeri misalnya, saya di swasta. Loh, kalau Anda orang swasta yang hebat, Anda pikir yang menentukan Jokowi maju itu siapa? Banyak pengusaha di belakang itu yang mendesak kepada PDIP supaya Jokowi ini maju. Ya, jadi pengusaha itu ketika dia pada titik tertinggi, dia punya pengaruh dalam politik. Orangnya nggak muncul, tapi pengaruhnya besar. Nah, kita sejauh mana nih? Kan gitu ya. Sehingga hal ini menjadi sangat penting sebetulnya di dalam wawasan pikir kita, bagaimana kita bisa melakukan ini. Ya. Bagaimana kita bisa memainkan peran ini. Nah, jadi saya pikir inilah yang menjadi penting bagi orang-orang Kristen di Indonesia di dalam memainkan perannya supaya dia bisa dengan maksimal. Seperti Daniel yang menjadi orang luar biasa, menjadi punggawa di Babel, di pembuangan dan berhasil. Kita punya juga Yusuf, ya, yang piawai bagaimana menghitung hasil panen 7 tahun itu disimpan untuk 7 tahun masa kelaparan. Sampai sekarang logika logistiknya itu sudah setengah mati. Bisa jual sekaligus bisa simpan. Bulog kita jebol untuk itu. Ya. Nah, jadi kita bisa belajar banyak hal. Sehingga di Alkitab di pembuangan minoritas itu, kalau Indonesia kan kita bukan satu orang ya, kayak Yusuf satu orang di Mesir, kan tidak. Kita tidak seperti Daniel di pembuangan di Babel. Kita orang merdeka di sini. Jadi sebetulnya kita punya kesempatan banyak sekali untuk bisa melakukan ini. Tapi perlu ya satu ketajaman berpikir, ketajaman mengamati, sehingga jangan kemudian kita terjebak pada rasa atau hal-hal yang coba kita rohanikan. Tuhan bilang saya melihat katanya ini bakal presiden akan kacau balau lagi. Ya, tetapi bagaimana sebetulnya kita hadir dalam tugas tanggung jawab seperti apa juga yang diungkapkan Yeremia yang sering kali saya kutip ya. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu dibuang, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kamu juga. Begitulah kita berkompetisi. Jangan pernah jadi anak bawang, jangan pernah anggap diri minoritas kalian orang Kristen yang sudah. Ya, pemilu sudah makin dekat. Kemarin kedukaan besar di Jogja begitu ya. Tiba-tiba di luar lagi kebaktian, miris juga. Dan ini masih terus terjadi. Sampai kapan juga nggak tahu. Ya. Nah, saya nggak tahu lagi kalau ada lembaga-lembaga yang biasa dengan kekerasan lalu dapat legalitas masuk dalam percaturan politik. Waduh, ini mengerikan sekali sebetulnya. Kita ini gawat sebetulnya. Tapi saya tidak tahu siapa yang tahu bahwa situasi kita ini lampu kuning. Ya. Ngikutin tak, mencermati. Ya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan sih kalau kita berdoa pun menjadi spesifik dan bertanggung jawab. Nah, dalam doa itu tentu kita mohon pimpinan Tuhan pada apa yang bisa kita mainkan supaya kita bisa mengisi ya kekosongan-kekosongan untuk menjadi pemimpin Kristen. Jadi pemimpin Kristen bilakah? Nah, silakan Anda bertanya kapan giliranmu, ya. Tapi jangan bilang Pak, saya kayaknya seorang kenapa? Ini budaya belum lulus sih, repot juga memang.
Ya kemarin saya dipanggil dosen, kenapa suruh DO? Waduh, terus gimana mau pimpin nih? Kan begitu ya. Waduh, saya dipanggil bos ini Pak, kenapa? Ada listrik PHK, saya nomor 1 ini PHK. Kan nggak begitu kan? Tapi bagaimana sebetulnya kita berkarir, berprestasi, selamat berjuang untuk bisa menjadi pemimpin Kristen. Nanti dalam diskusi bisa kita kembangkan bagaimana kita mencermati situasi-situasi yang sekarang ada. Ya, sekedar catatan sebetulnya di Jawa Barat banyak sekali caleg-caleg Kristen yang dapat ngomong. Ya, Marwara itu pernah ngomong sama saya, dia bilang ini Pak Pendeta, saya sudah bertahun-tahun ditaruh dia di Jawa Barat terus. Nyatanya bisa tuh. Ya, Adian kemarin yang menang juga, ya Jawa Barat daerah pemilihannya Bogor 3 atau berapa gitu, Jawa Barat 3 tuh. Bogor sama apa-apa gitu. Ya, karena menang. Padahal kan kita tahu ya, Jawa Barat itu kan kampung Sunda, sulit gitu. Siapa bilang? Tetapi masalahnya balik lagi, rakyat itu sangat rindu siapa yang berkualitas. Tapi awas ya, kualitasnya itu mesti betul-betul berkualitas tinggi. Jadi kalau mau menang sebagai pemimpin, kalau dalam tinju ya, jangan menang angka. Ntar kamu bisa dicurangi, mesti menang KO. Jadi jurinya mau bilang itu orang menang juga gak bisa ya, karena udah tidur kagak bangun-bangun gitu. Ya, selamat menang KO ya, Tuhan berkati. Oke, kita berikan applause buat Pendeta Binus. Jadi saya mencatat dari Victor menyampaikan tadi kriteria pemimpin. Tidak ada satu yang mengatakan harus Kristen begitu. Dan beliau juga memberikan contoh-contoh ternyata banyak sekali Kristen yang mewarnai negeri ini loh. Ada peluang begitu. Pendeta Binus juga bicara beberapa catatan saya yaitu berpihaklah pada yang benar. Kemudian jangan jadi orang Kristen yang oportunis dan pertanyaan silakan terjawab tergantung keputusan kita sebagai anak Tuhan. Ya, oke. Langsung kita akan berdialog dengan para narasumber ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dari pemaparannya mengenai topik Indonesia. Mungkin kan kalau dengan maksudnya silakan. Ada pertanyaan silakan. Kita akan bagi beberapa sesi, terutama mungkin 3 pertanyaan dulu. Pertanyaan 1, kemudian ada Pak Manau 1. Oke, mungkin kita 2 terlebih dahulu ya. Silahkan Pak. Terima kasih. Lama pengamatan saya mulai dari pemilu kemarin sampai hari ini belum ada yang meletakkan dasar sebenarnya politik itu apa secara profesional. Saya masih teringat apa yang dikatakan oleh Profesor Purnadi Purwacaraka sebagai dosen bersama saya, mengatakan bahwa secara sederhana politik itu adalah strategi dan taktik. Nah, kalau digabungkan dengan pendapat dari Socrates, saya jadi teringat bahwa sebenarnya politik itu sederhana sekali, yaitu bagaimana mengangkat harkat dan martabat dari manusia. Nah, kalau dikaitkan dengan kekristenan, sebenarnya yang berpolitik pertama itu adalah Yesus sendiri, mengangkat harkat dan martabat manusia berdosa menjadi tidak berdosa. Nah, ini yang belum pernah diangkat saya rasa, gitu ya. Dan kemudian yang kedua, kalau kita bicara secara global, begitu Pak ya, sebagai manusia, nah di mana kita terkadang terjepit dengan waktu. Artinya gini, untuk menjadi seorang pemimpin ada akan pembentukan sebagai karakter. Saya lihat karakter bagus-bagus, tetapi kok bisa ya jatuh di tengah jalan, gitu ya. Jadi karakter itu kan mulai dari kebiasaan yang terus menerus, saya nggak terbentuk ke suatu karakter. Tapi pada waktu karakter itu sudah terbentuk, kenapa masih jatuh juga? Nah, di dalam kekristenan saya lihat ada hal yang sangat baik sebenarnya untuk diterapkan ya, di dalam karakter berjenjang untuk seorang pemimpin Kristen. Yang pertama, saya selalu ingat 2 Timotius 3 ayat 16. Kunci yang pertama itu adalah belajar dan mengajar. Kemudian setelah kita tahu semua, klarifikasi kesalahan, diperbaiki kelakuan dan dibentuk sebagai dalam kebenaran.
Nah, cuma nilai-nilai kebenaran ini loh, ya, kebenaran kadang-kadang cuma disamakan dengan baik atau lawan daripada itu. Nah, saya rasa untuk seorang pemimpin Kristen harus tahu yang benar itu sebenarnya apa. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Bapak berdua, konsep daripada kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Berikutnya langsung. Terima kasih. Ya. Gampangnya kalau ditanya pemimpin Kristen Indonesia mungkinkah? Sebetulnya kalau kita ke konstitusinya mungkin aja. Karena toh juga syaratnya nggak dibilang harus Islam, harus Buddha. Karena yang penting warga negara Indonesia tidak pernah pindah ke warga negaraan atas kewenangan sendiri, tidak pernah mengkhianati bangsa ini. Itu syaratnya. Kalau tadi dicontohkan oleh Dr. Selain pemimpin-pemimpin yang pernah, tetapi mungkin akan lebih fokus pertanyaan saya, mungkinkah seorang Kristen menjadi presiden di negeri? Itu sebetulnya pertanyaannya. Lalu, apa memang harus orang Indonesia, orang Kristen jadi presiden, lalu buat apa? Dan kaitannya dengan penginjilan tentunya. Apakah jaminan kalau presiden itu orang Kristen lalu penginjilan akan lebih bagus? Karena kita tahu sejarah bagaimana ketika seluruh negeri menjadi Kristen karena fatwa seorang presiden, maka bukan kekristenan yang terjadi, tetapi justru terbalik-balik ini. Barangkali itu saya ajukan untuk Bapak kedua. Mari kita benar-benar. Terima kasih. Paling pertama mengenai konsep pemimpin benar, silakan dijawab dulu di Pak dulu. Tadi yang Pak Anan tadi, yang benar seperti apa gitu? Oh iya, terima kasih Pak Anan. Jadi ini politik dulu ya. Kalau kita cari definisi, apalagi sesuai dengan kekristenan, sebenarnya kalau usah jauh-jauh, karena orang kalau seminar bahas politik apa gitu dari kekristenan, selalu motifnya buku yang berat-berat gitu ya, ahlinya juga yang nama-nama dari Amerika, dari Eropa gitu. Saya kembali ke Lemena aja, Johannes Lemena. Politik itu adalah alat untuk melayani. Tapi konteksnya negara tentu saja ya, bukan melayani gereja gitu, bukan. Kalau kita mau melayani negara, membuat sesuatu lebih baik, bidang ini, bidang itu, ya kita harus punya kekuasaan. Gitu. Kekuasaan itu ya dari politik. Gitu. Jadi dengan demikian, maka kita bisa membuat kebijakan yang baik, ini, itu, di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang itu, itulah Lemena. Dan saya memegang itu sekali ya. Itulah politik. Jadi kalau kita cari kekuasaan, untuk apa? Untuk melayani. Jadi kekuasaan boleh-boleh saja, itu bukan nggak boleh. Gitu. Nah lalu kebenaran. Nah kebenaran tentu juga ini konteksnya negara. Saya tekankan itu aja. Yang asal segala sesuatu yang sesuai dengan konstitusi, apakah yang tertinggi sampai yang terendah, peraturannya, itulah kebenaran. Jadi bertindaklah, berbuatlah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu. Baru selebihnya ya adalah etikanya, ya gimana dan lain sebagainya. Jadi misalkan begini, ini kan baru-baru ini ada yang menggugat Jokowi JK karena buka rekening itu ya untuk kampanye ya. Waduh, barangkali orang-orang itu yang muda-muda itu dapat nama ya, sensasi gitu ya. Ternyata setelah dilihat, diperiksa oleh KPK karena mereka lapor ke KPK sekaligus menggugat supaya KPK bertindak ya. Nggak ada yang dilanggar, gitu. Jadi apa yang salah itulah kebenaran. Yang dilakukan adalah kebenaran. Tidak ada yang dilanggar kok, buka rekening untuk kampanye bantuan masyarakat karena itu terbuka dan lain sebagainya. Jadi jangan yang itu juga yang pihak sana yang menggugat, jangan sok-sokan belum meriksa konstitusi aturan-aturan lain sudah menggugat gitu. Jadi dalam konteks ini adalah kebenaran adalah semua yang sesuai dengan konstitusi, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah. Walaupun kalau bicara hukum memang relatif juga. Nanti kalau digugat di kemudian hari hukumnya berubah, nah lain lagi. Tapi yang jelas sekarang ini ya tentu saja konstitusi atau aturan-aturan yang positif.
yang sedang berlaku. Pak Anam kan orang hukum gitu ya. Itulah kebenaran. Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau kita pejabat atau apa, bertindaklah sesuai dengan itu. Baru kemudian nanti etikanya juga kita pikirkan baik atau enggak gitu. Ya. Lalu apa tadi? Yang tadi Pak Pak Manap. Ya, mungkinkah presiden kita Kristen? Ini Pak, karena ini politik ya, maka saya sebagai pengamat politik mengatakan tergantung situasi lah. Jadi kalau dulu tadi saya sudah tunjukkan, Pak Yohanes Lemena itu adalah pejabat presiden pernah, ya, dia Kristen, pejabat presiden dia pernah. Soekarno itu suka sekali kepada Yohanes Lemena sehingga dikatakan ini pendeta, gitu. Kalau suka disebut kalau Soekarno itu pendeta, padahal dia doktor medis bukan pendeta, karena orangnya baik, bagus dan lain sebagainya. Dan pernah jadi pejabat presiden, jadi mungkin. Lalu kedua itu tadi Amir Syarifuddin itu pernah menjadi perdana menteri. Perdana menteri kan setara dengan presiden ya. Jadi ya mungkin juga, tapi itu dulu. Nah, dengan berjalannya waktu nampaknya menjadi presiden tidak mungkin untuk Kristen di Indonesia ini. Ya, nggak mungkin. Misalnya 2014, kalau kita berandai-andai Ahok naik jadi presiden ya, kalau jadi wakil presiden saya bilang mungkin. Tapi kalau jadi calon presiden, saya kira rakyat sudah ngamuk Pak, udah langsung lempar isu sara kemana-mana. Tolak Ahok, karena dia Kristen. Gitu. Kalau dia jadi gubernur, sebenarnya juga rawan. Tapi kan kalau nanti dia jadi gubernur, itu otomatis. Jadi bagaimana mau ditolak, orang udah otomatis yang nanti nih kalau Jokowi jadi presiden, dia jadi gubernurnya. Jadi kapan? Maksudnya begini, kalau secara hukum kan tidak ada yang melarang, tapi situasi politik itu yang tidak memungkinkan. Jadi kapan? Saya nggak tahu. 2019 bisa nggak? 2000 kemudian berapa? 2024. Pokoknya tergantung situasi lah. Kita lihat apakah rakyat sudah semakin cerdas, tidak lagi pikirannya itu terkotak-kotak dengan sentimen sara. Gitu aja. Ya, jadi jawabannya secara konstitusi enggak masalah Pak ya. Cuman untuk saat ini tidak mungkin ya. Jadi situasional. Argumen silakan. Oke, kalau bicara kebenaran dalam perspektif Yesus, misalnya kita bilang politik, antara pas dan tidak pas sih. Karena tergantung kita lagi bicara di disiplin mana. Karena politik tidak mengenal agama, makanya itu penting. Nanti kalau kita jadi politik, lalu seperti tetangga syariat Islam, kita bikin pula bisa jadi Injil. Seperti yang terjadi di Papua, hancur Republik China. Jadi kebenaran yang kita miliki sebetulnya adalah bersifat common grace, sesuatu yang bisa diterima dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, bukan? Maka saya pikir Pancasila itu itu keajaiban Indonesia itu. Tapi siapa yang hidup dengan semangat dan falsafah Pancasila kan itu persoalan, betul? Undang-undang dasar kita itu cukup luar biasa itu. Tapi siapa yang hidup dengan semangat itu kan begitu. Nah, oleh karena itu, bagaimana sebetulnya politik di dalam mengaktualisasi dan mendistribusi kekuasaan supaya yang di atas turun ke bawah, karena di atas dikasih kuasa ngurus bawah loh, bukan di atas dikasih kuasa untuk berkuasa. Itu kan dua hal yang berbeda kan, untuk ngurus yang di bawah, sehingga rakyat memberikan kuasa dengan jabatannya untuk mengatur anggaran, mengatur itu supaya rakyatnya sejahtera. Nah, karena itulah ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, tinggal bagaimana semua orang yang di situ bermain, khususnya yang Kristen. Ya, sehingga betul-betul mengerti masalah hukum, sehingga apa nanti yang ada itu mesti diperhatikan. Nah, kembali kepada kebenaran tadi yang sudah disebut sebagai undang-undang, kita punya undang-undang dasar, ada undang-undang, ada kepres, perda, kan gitu ya. Itu kan bertahap, berjenjang ke bawah. Nah, bawah ini kan mesti ngikut ke atas. Nah, kalau nggak gitu, berarti kan nggak salah. Ini yang kita mesti lawan, ini nggak benar. Kan gitu. Ya nggak benar ini yang mesti dilawan. Tetapi seringkali ini rancu sehingga terjadilah tumpang tindih peraturan daerah yang seringkali tidak sejalan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Di sini kan mahkamah itu nanti repot, MK repot, ada gugatan ini, gugatan itu, semua begitu. Ya karena semua orang berkepenting untuk kelompoknya. Nah jadi benar itu adalah menegakkan kepentingan bersama sebagai rakyat Indonesia. Jangan kita berpihak sama agama Kristen mengabaikan agama yang lain, itu salah gitu. Itu bukan Kristen. Maka secara biblikal, kasihlah sesamamu manusia apa? Seperti dirimu sendiri. Ada agama di sana. Ya kita mengasihi dengan kasih yang sama.
soal orang terima Yesus apa enggak, soal PIA itu kan sebetulnya adalah wilayah private yang Allah kasih kepada orang yang dipilih kan. Bisa jadi agama A jadi Kristen, B jadi Kristen. Tapi itu bukan isu massal sebagai gerakan keagamaan, hati-hati loh. Gereja yang membuat itu jadi gerakan keagamaan. Padahal PIA adalah panggilan orang yang bersyukur atas anugerah ilahi dan share, membagikan itu pada orang yang lain. Ya, nah, jadi saya pikir ini menjadi penting sehingga benar itu memang betul sekali pada capacity yang tadi kita lihat tadi. Sama seperti tadi misalnya yang tadi dari singgung yang Pak Jokowi itu. Kalau pileg, legislatif tidak boleh terima. Dia hanya boleh di partai dan dia itu. Tapi kalau begitu pilpres, ya, dia bisa dibiayai, disumbang. Kalau pribadi sampai 1 miliar maksimum, kalau badan atau PT 5 miliar maksimum. Ada peraturan, ya. Saya kalau besok mau nyumbang itu dia diumumkan, saya mau nyumbang. Ya, nanti kalian ngikut lah ya. Terserah kalian mau nyumbang berapa bagi saya. Rakyat harus memenangkan pertandingan ini kan. Nah, apakah bagaimana gara-gara itu? Saya juga nggak tahu. Itu ya. Itu kan urusan Tuhan. Nah, kembali sekarang kedua ke tadi isu yang menarik. Memang politik ini adalah antara undang-undang dan matematika politik ini kan mesti dibuat ya. Memang undang-undang tidak melarang agama apapun menjadi presiden, kan larangan gitu. Ya, tapi memang matematika politik yang memungkinkan atau tidak. Nah, maka kalau kita breakdown lebih detail misalnya, gerakan-gerakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak keras sudah subur sekarang, yang berbasiskan agama. Ini yang paling repot sebetulnya. Ya, Gus Dur pernah membuat matematika itu hitungan, ya, bahwa sebetulnya Islam itu yang santri yang benar, ya, nggak sampai 20%. Lalu dari 20% itu paling berapa lagi yang radikalnya itu, ya. Jadi betul-betul santri istilahnya orang pesantren atau gitu ya. Tapi dari situ yang radikal itu kecil. Jadi sebetulnya jumlahnya nggak banyak. Tetapi ya kan, kalau 80% kita anggaplah Islam itu kan 80 sekian. Anggapnya 80 kali 20, 200 juta lebih gampang kan. 160 juta lah. Nah kalau 160 juta, 20-nya itu yang tadi santri kan 32 juta. Kalau 32 juta ini anggap cuma 20-30% saja. Dari itu sudah berapa puluh juta itu kan kira-kira. Nah orang sekian juta itu kalau radikal kan udah ngeri sebetulnya. Bisa tangkap selesai. Udah berat loh. Sehingga waktu saya coba petain, waduh ini cukup ngeri. Ya Boko Haram ya, yang di Nigeria ya. Boko Haram itu adalah berkiblat kepada Al-Qaeda kan. Bisa menghabiskan satu kampung. Itu kalau baca tuh ngeri. Nah ini orang radikal. Polisi pun dijegal sama dia. Nah, ini yang mestinya menjadi pertimbangan dan perhitungan kita kepada situasi kita. Sehingga situasi di posko, di berbagai tempat, begitu ya. Ini memang membuat jadi sensitif. Sehingga yang jadi ini berat. Nah, DKI sebetulnya lebih memungkinkan bertimbang yang lain. Kenapa? Karena di sini kumpul orang-orang yang berpendidikan. DKI ya, rata-rata pendidikannya kan lebih tinggi kan. Sehingga orang-orang ini lebih pikir nggak peduli lu agama apa lu bagus apa kagak kan gitu kan. Ya. Nah, itu sebab ketika Jokowi maju, walaupun dia Muslim tapi wakilnya Kristen dan Chinese bisa menang. Kenapa? Meritokrasi tadi kan. Catatan itu. Ya. Padahal Foka dengan pasangannya secara basis kuatnya setengah mati kan. Lalu partai juga mendukungnya 70%. 30% cuma yang dukung Jokowi Ahok. Tapi itu sudah indikasi bagi kita. Ada nggak ya orang Kristen sekelas Daniel? Ya, ada nggak orang Kristen sekelas Yusuf gitu? Kalau Ahok belum lah, tapi dia sudah lumayan lah. Ya mungkin temperamennya kita doakan supaya bisa dia ngomong lebih piawai begitu kan? Karena ngomong sebetulnya cukup jago, cuma temperamennya memang meledak-ledak. Tinggal kita doakan itu saja sebetulnya. Ya, nah supaya dia berbentuk. Nah oleh karena itu, apa yang sedang terjadi sekarang bagi saya sebagai orang Kristen apa? Ini momentum menarik. Karena Ahok wapres, Wagub, lalu karena Jokowi diangkat, ya unik juga kan PDIP ini, ya memang suka atau tidak, dan dalam tanda petik tidak pedenya Megawati dan keterpaksaan angkat Jokowi karena anaknya nggak mumpuni. Ini hal yang menjadi menarik juga nih, ya. Maka naiklah Jokowi. Tapi waktu naik Jokowi, apalagi kalau betul-betul jadi presiden, maka otomatis Ahok naik. Nggak ada yang bisa cegah itu. Nggak ada yang bisa cegah itu. Kan itu bukan pelanggaran terhadap undang-undang kan, otomatis dia naik. Nah, waktu dia naik, kalau dia berprestasi sisa 4 tahunnya ini lagi, maka kemungkinan jadi kedua
2 kali, itu lebih mungkin. Nah kalau itu mungkin, maka sudah mulai mengalami DKI perubahan kan ya. Kalau Kalbar udah lebih cair, ya. Terus kalau bupati-bupati, wali kota, beberapa daerah itu udah langganan dari Kristen istilahnya gitu, ya. Jadi memang ada satu hal yang menjadi penting. Tetapi yang repot kalau pemimpin Kristennya naik, tahu sama aja, korup apa ketangkep ya mati lah. Nah jadi memang problem kita ini tadi, gereja ini tugasnya makin berat nih. Supaya pejabat-pejabat ini dinabobokan. Jangan pula gereja datang ke pejabat Kristennya yang sekarang kan gitu kan, bawa proposal ya. Pembangunan Pak Bupati, tolong dulu Pak, Bapak kan bantu dulu gereja. Itu mulu jadinya, ini juga gereja ini membebani mereka ini. Nah saya pikir gereja juga tidak boleh membebani. Ya. Jadi saya pikir itu jadi memang matematika kesulitannya ada, tapi cairan ini tidak boleh mencair itu bagi-bagi tertentu. Karena ini sangat krusial yang DKI ini. Saya sih jujur asal personal begitu, berharap Jokowi betul-betul jadi presiden, Ahok jadi gubernur. Itu my dream. Karena akan terjadi satu rentetan perubahan yang cukup krusial. Jawa Tengah itu muda anaknya ya, Ganjar ya, kemudian wali kota Surabaya ya. Nggak tahu lah kalau nanti kebongkar kasusnya Jawa Timur, ya mungkin Kofifa naik jadi gubernur. Kalaupun tidak, ya Risma harapan untuk edisi berikutnya. Udah ada stok nih. Jadi di Indonesia juga ada beberapa bupati wali kota yang cukup bagus-bagus. Tapi sorry, ada pejabat Kristen yang saya tahu persis, jorok juga sih begitu. Jadi ini juga beban kita. Ya makanya kita terus berdoa supaya harap-harap bisa ada terus saling luar biasa. Ya. Ya, artinya tadi ada pertanyaan dari Pak Manau, hubungan dengan penginjilan, maksudnya kalau seorang pemimpin Kristen itu kira-kira nggak ada urusannya. Ya, kalau kita menunggu presiden Kristen baru penginjilan, maka kecelakaan yang terjadi. Memang itu terjadi pada Konstantin. Pada waktu Konstantin bertobat, lalu dia lihat salib di atas, dia Raja Roma kan. Lalu dia memproklamirkan pada seluruh Roma dan daerah kekuasaan Kristen, langsung Kristen number 1. Semua orang Kristen, boleh dibilang istilah kita sekarang seluruh dunia kan. Tapi di situlah rutanya Kristen. Ya, karena sekarang para paus-pausnya sekarang udah dekat dengan istana. Jadi hanya perebutan kekuasaan mewarnai perebutan di dalam gereja. Itu yang terjadi. Makanya yang kepausan itu dengan kerajaan itu yang mirip-mirip. Mirip sih. Nah ini memang sejarah kita. Nah Yesus tidak pernah menjadikan seseorang itu pejabat tinggi. Dia nggak pernah bilang pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil. Jadi kita mesti memainkan peran. Karena itu sangat bersifat private. Itu bukan masalah. Maka memang saya suka dengan Captain Him Al-Mahmud. Tahu dengan ucapannya. Di PGI dia pidato. Buat apa ada menteri Kristen kalau korupsi? Lebih bagus tidak. Saya 100% setuju. Yes. Saya lebih suka tidak ada orang-orang Kristen naik ke atas kami daripada koruptor. Ya beberapa pejabat-pejabat kita Kristen itu apa semua. Ya menjilat dia apa ya tidak tahu juga ya di atas atas itu. Kadang-kadang miris juga gitu. Ya. Untunglah yang ketangkap bukan mereka begitu ya. Tetapi kita bisa melihat ini pergumulan serius kita. Maka biarlah kita naik karena kualitas tadi. Dan percayalah, Kristen itu akan jadi cerita dan kisah yang tidak bisa dibantah karena kualitas. Ya, jadi memang betul kalau naik pejabat lalu bikin gerombolan semua langsung boleh kan. Saya kasih contoh Papua. Kalau dia mau bikin KKR di Papua, datang ke bupati gubernur, dapat bantuan dana. Pasti punya itu. Dapat bantuan dana. Tapi kurang ajarnya kadang-kadang dikasihnya 100 juta, kurang ajarnya 300 juta. Dan gila yang orang Kristen terima juga tuh. Mau aja tanda tangan misalnya 200-300. Jahat. Nah, ini yang sebetulnya kita jadi bingung nih KKR buang haram dong ya. Bagaimana bisa? Mendingan lah udah kita KKR gede-gedean lah, tapi uang suci kan kira-kira begitu kan. Ya uang dari dompet kita aja lah kita ambil. Kita nggak bisa nyawa apa boleh buat. Nah jadi hati-hati ya di Papua itu karena undang-undang otonomi khusus itu yang jadi gubernur ataupun kepala daerah, bupati dan seterusnya sudah pasti Kristen karena putra daerah. Kecuali itu putra daerahnya lebih ke agama, siap-siap juga kita ya. Karena hati-hati ya, yang ini nggak bisa masuk lalu yang putra daerah ini ditindak karena agamanya sama mereka lalu didorong. Secara partai PKS kuat. Makanya caleg-calegnya banyak. Jadi di sana 60% kemarin saya lihat caleg se-Papua itu apa? Kristen. Caleg ya.
Makanya sebetulnya gubernur wali kotanya dikelola diatur sama mereka. Nah ini contoh nih. Inilah kalau kemudian pemimpinnya Kristen, tapi bukan karena kualitasnya ya, tapi lebih karena fasilitasnya. Nah, kita ada rontok nih, Papua ini contoh model. Jadi berat-berat ya, jadi kita mesti berdoa terus betul-betul supaya tampillah pemimpin-pemimpin yang bermutu. Di luar sana ada ketakutan Pak. Tadi saya baca di satu website FOA Islam gitu ya, mereka FPI sangat terang-terangan bahwa pemimpin Kristen. Jadi masih ada hubungannya Pak Manau tadi, ada ketakutan di mana kalau pemimpinnya Kristen nanti kristenisasi lah. Gitu. Bagaimana jawab ketakutan masyarakat seperti ini? Sebetulnya bukan takutnya kristenisasi, takutnya dia tiadasisasi gitu. Sebetulnya kan kalau mau undang-undang itu kan tidak perlu nunggu Kristen. Kalau memang SBY adalah presiden yang hormat pada hukum, itu sudah benar. Karena ada undang-undang tidak boleh KSN punya laskar. Yang ada laskar dan bersenjata itu hanya siapa? Polisi dan tentara. Ada undang-undang yang cover itu semua. Itu sudah dilanggar sebetulnya. Nah, yang kedua, Mendagri suruh justru berpelukan dengan FPI. Jadi memang susah lagi. Jadi sih sebetulnya nggak perlu harus orang Kristen berpuasa. Tapi yang kedua, kalau Kristen berpuasa tapi oportunis, sama aja. Ngapain mereka takut? Maka saya suka Gus Dur. Kalau gereja di satu jalan lain, biarin aja. Jangan marah. Karena kalau banyak gereja berarti orang Kristen lagi kelahi. Nah, itu Gus Dur tuh. Kita kan takut nih bangun gereja. Gus Dur nggak biarin. Kalau dia banyak itu dia kelahi itu. Tapi Gus Dur saya pikir betul sekali. Karena kita orang Kristen memang ada gila-gila. Begitu bebas juga kita kurang ajar. Ini mau cuma ruko. Ini GBI, ini GKI, itu GBI beda lagi. Satu teren itu bisa lingkup gitu. Nah, jadi balik lagi tadi, mereka ini punya kaki yang berakar. Lalu sebetulnya kalau mau dibilang membela Islam, orang Islam sendiri nggak suka kok. Bagaimana ceritanya? Iya kan? Nah cuma saja presidennya yang lain kan. Jadi kalau Jokowi naik jadi presiden, ya, lalu dia tutup misalnya, ya dia kan presiden, bukan Kristen. Ya, kalau Pangdam kita serius aja mau ngurusin, ya, jadi nggak usah retorika dahulunya, mana yang benar, mana yang salah. Kalau saja Kapolri kita tegas, semua kan beres. Tapi 10 tahun terakhir ini problem kita memang agak berat. Seorang Kapolres kita pernah ngobrol, ya dia bilang gini, Pak ada keributan kerusuhan, kita suruh beres, gampang. Tapi salah-salah pas kita beresin mereka ribut, ada yang berebut luka atau apa. Kita bisa diserbu loh Pak. Diserbunya apa? Isu pelanggaran HAM kan ya, lalu luka korban. Gilanya katanya, atasan cuci tangan semua. Jadi sejak itu Kapolres tidak ada mau turun sebelum disebut. Ya kejadian lah semua. Pokoknya kalau dari isu nggak mau, pokok sebelum ada stres. Karena mereka belajar dari kasus siapa? Susno itu disuruh dilepas. Jadi dia ngapain? Gak ada kabar kita. Nah jadi memang sekarang kita agak chaos. Ya, semoga Jokowi presiden. Iya. Kalau dilihat baju yang dikenakan narasumber memang sudah tahulah syaratnya kemana. Kita akan masuk sesi pertanyaan berikutnya. Pak Hendy, kemudian Pak Hendy, 4 dan terakhir ya. 1, 2, 3, 4. Oke, Pak Hendy terlebih dahulu. Oke, saya akan menjelaskan pada Bapak berdua selain dan Pak Fikran. Kita tahu tadi leadership itu memang salah satunya adalah kuncinya punya integritas ya, dan juga punya karakter itu sendiri. Banyak saya melihat juga banyak pemimpin Kristen kandas, belum bertanding itu udah lepas tanding dulu. Satu, kedua juga banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak memberikan warna integritasnya itu sendiri. Sehingga gimana dia menjadi seorang pemimpin gitu. Kadang-kadang suara kita tuh euforianya lebih cenderung branding. Ini kalau Kristen wah pasti hebat. Nanti dulu hebat bagaimana gitu. Nah tentunya kita ini yang Kristen tentunya harus bisa memahami pemahaman integritas itu apa dan juga karakter apa dan bisa memberi pengaruh apa dan tentunya dari kepada Pak Bima sebagai gereja sebagai komunitas yang bisa memberi pengaruh kepada komunitas Kristen tentunya kita ini harusnya punya pembekalan walaupun sudah dibedah di dalam Alkitab tapi how untuk melangkah itu mentransformasikan bahwa kita betul-betul bisa berinteraksi kepada dunia luar itu seperti apa.
Bisa coba satu. Pertanyaan kedua. Harusnya tadi oke ya Bapak. Ya. Pertanyaannya bersetar. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Damus dari Damus dari Madiun. Tinggal di asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta. Saya mengapresiasi apa yang didiskusikan pada sore hari ini, di mana pemimpin Kristen itu harus kita rebut, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus rebut, kan begitu. Setiap zaman pasti melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Zaman sekarang sudah barang tentu kita harus merebut itu semua, merebut kembali. Untuk itu pada kader-kader muda Kristen harus mempersiapkan diri mulai dari saat ini. Pertanyaan saya, di eksekutif, legislatif, yudikatif sudah banyak orang Kristen, Pak. Saya yakin sudah banyak. Tapi ini ada tapinya. Apakah mereka mampu membawa aspirasi masyarakat kita di level nasional? Apakah mereka mampu? Masa jauh-jauh, Ranca Ekip, Bekasi, Tangerang, banyak sekali gereja yang ditutup, banyak sekali konflik-konflik horizontal antara entah gereja dan antara agama. Itu kemana pemimpin kita? Jadi pertanyaannya ke narasumber. Ya, saya silakan kedua beliau ini untuk menjawabnya nanti supaya barangkali bisa membuat otak saya tenang sedikit, karena selama ini persoalan konflik baik pembakaran gereja bahkan segala macam itu kan, jangankanlah dihukum, pelakunya aja kadang-kadang kita susah nangkapnya. Nah sekarang mau pemimpin Kristen berani nggak nangkap orang-orang itu gitu? Kalau saya dijadikan pemimpin, saya yakin saya berani. Saya percaya dengan integritas. Satu kata, satu perbuatan, satu tindakan. Oh, nah, cukup ya. Saya suka semangat Anda. Ya. Rebut pemimpin Kristen begitu ya, Harus. mumpung masih muda. Harus. Saya rasa dua pertanyaan dulu ya, karena supaya bisa. Sebenarnya masih banyak Pak, tapi mudah-mudahan di waktu kesempatan di luar ini saya siap untuk sharing. Tapi ini mantap. Terima kasih. Ya. Pak Victor dulu nih tentang pertanyaan dari Pak Hendy dan juga nanti komentar tadi kegelisahan dari Hanus, seorang anak muda dari Kalimantan. Yang pertama tadi tentang integritas atau karakter yang seperti apa, gitu ya, kurang lebih ya tadi ya. Kalau Pak Andi sih tadi saya kira bukan betul-betul pertanyaan, sekaligus sharing aja kali ya, atau melengkapi apa yang sudah kita bahas. Yaitu betul-betul pemimpin itu harus satu kata dan perbuatan itu berintegritas. Lalu orang yang baik bukan hanya sebagai pemimpin ke publik, tapi juga di dalam. Dia baik misalnya rumah tangga, anak-anak dan lain sebagainya. Makanya susah kalau pemimpin itu memimpinnya baik ke publik, tapi rumah tangga berantakan, itu repot juga jadinya. Itulah integritas ya, agak holistik gitu ya, menyeluruh gitu. Tapi kalau urus udah bagus, ya itu kelebihan. Cuma masalahnya walaupun ini bercanda, tapi itu betul serius, itu beban. Ya bayangkan orang bisa mengeluarkan biaya miliaran setiap bulan hanya untuk hobi, itu beban. Ya, jadi harus kita pikirkan juga. Gitu. Nah, lalu apa tadi yang rebut pemimpin ya. Nah ini yang kalau semangatnya sih saya setuju. Ya, begitu memang. Kalau kita memang ada impian mau jadi pemimpin, ayo rebut gitu. Jadi jangan tantang, jangan malu-malu. Tetapi juga harus begini ya, realistis kita. Posisi-posisi yang mau kita rebut itu kan terbatas. Jadi jangan itu menjadi obsesi istilah lainnya itu nggak ada saya. Obsesinya itu setengah mati gitu ya, sehingga kalau nggak dapat kita jadi stres gitu. Nah jangan sampai begitu. Sebab memang ini kan realistis. Posisi itu sedikit, yang mau merebut banyak. Nanti kalau Anda nggak dapat, stres lagi, ya gitu. Jadi rebut sih rebut, tapi
tapi ya kita ya juga jangan terlalu obsesi berlebihan gitu ya. Misalnya saya bermimpi nih jadi menteri gitu. Tapi kan posisi menteri kan banyak yang merebut ya. Saya hanya satu di antara segelintir orang, lalu saya nggak dapat, lalu saya jadi stres gimana? Kan nggak boleh begitu kan gitu ya. Jadi ya semangat, tapi sebagai orang Kristen tetap menyerahkannya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja membawa kita kemanapun gitu ya. Dan tentu tahu diri juga Pak ya. Ya tahu diri. Ya, memiliki kualitas. Kalau itu ya, kalau itu harus gitu ya. Lalu apa lagi? Udah itu ya, ya. Oh ya, yang ini tadi apa namanya soal, ya benar. Kemampuan pemimpin. Kemampuan. Ya itu saya setuju, betul ya. Pemimpin itu harus berbuat sesuatu sesuai kewenangannya, kemampuan. Tapi ya itu tadi harus kewenangan ya, karena kadang-kadang kalau kita nggak tahu, kita rasa kita bisa berbuat ini padahal bukan kewenangan, ya. Atau kita memimpikan sesuatu yang nanti di depan, padahal di sini sekarang bisa. Ini saya kasih contoh begini. Ya ini mau nggak mau ya terkait juga dengan si Pak Hara dan Jokowi ya gitu ya. Itu kemarin orang kira Kristen Indonesia Raya sayapnya Gerindra mengatakan bahwa ketika mereka lagi ngomongin soal manifesto Gerindra bidang agama yang agak ngawur itu ya, lalu hari Senin kemarin bikin konferensi pers, lalu sempat-sempatnya ngomong begini, nanti kalau Prabowo jadi presiden, GKI Yasmin itu diselesaikan, ya. Makanya di Facebook ya, saya langsung keluar, maksudnya saya jawab tegas, nggak usah tunggu presiden yang baru. Sekarang pun siapa ininya wali kota di Bogor? Udah ganti kan? Dulunya PKS disegel, sekarang PAN disegel juga, nggak dibuka sama PAN. Padahal kan kebenarannya sudah, kalau kita perhatikan GKI Yasmin kita tahu lah, GKI Yasmin itu dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Nah wali kotanya muda, cerdas, doktor si Bima Arya dari PAN, ya. Kenapa nggak dibuka? Dan ini koalisi dengan Prabowo. Jadi jangan tunggu Prabowo jadi presiden, buka aja sekarang. Gitu kan? Jadi saya bilang omong kosong tunggu presiden. Gitu. Jadi ini apa namanya mimpi-mimpi gak karuan ini yang orang kira gitu. Tunggu gitu. Prabowo jadi presiden dibuka. Loh, kenapa mesti tunggu? Ngerti gak sih lo gitu? Saya pengen ngomong gitu, ngerti gak sih lo ini yang lo omongin gitu. Dan maaf gitu ya. Saya sekalipun dengan teman, kalau berbeda saya akan hajar gitu tanda petik. Itu teman-teman saya. Musim Tagalog, Ariel Tagalog gitu, di ketua kira gitu, teman saya. Tapi saya siap berseberangan dengan mereka kalau memang berbeda. Oke. Pertanyaan pertama tadi dari yang tadi adalah bagaimana gereja memainkan peran. Sebenarnya memang gereja itu dipanggil atau menjadi pusat pembinaan pada umum. Gereja tidak boleh berpolitik sebagai institusi, gereja tidak berpolitik praktis. Tetapi sebagai pembinaan itu gereja harus. Jadi dia membina jemaat itu untuk keluar, ya. Lalu si jemaat itu jadi anggota DPR dan seterusnya, berpolitik lah. Maka dia membenahi, membekali. Nah, itu sebab sebetulnya di dalam gereja itu harus ada dalam tanda petik, kalau kita bilang istilah sekolah begitu ya. Kita di departemen kita itu bilangnya pembinaan. Nah, disitulah umat itu dibina. Gimana keluarga kamu supaya beres, supaya baik? Namanya Pak Putri. Ya, bagaimana supaya kamu punya wawasan politik luas? Nah, kita bikin yang ini. Tapi pertanyaannya memang adalah daya serapnya sekarang nih. Ditumpahkan 100 liter, kalau jalannya seliter, ya repot juga kan begitu ya. Nah ini memang menjadi perjuangan kita. Nah karena itu semua kita mempunyai kesadaran sama untuk membangun ini. Ya. Paling tidak misalnya isu-isu politik itu enggak semua jemaat suka. Ini dalam pengertian, ini jemaat kita mau main. Adalah keurusan gitu ya. Nah di gereja kita kan tergolong sebetulnya, apalagi kalau mau seminar dekat kemerdekaan, dekat apa, kita banyak bicara tentang konteks bagaimana hidup bernegara berbangsa. Nah ini tugas yang kita ambil. Lalu sebetulnya saya rindu ada orang-orang tertentu dari kalangan majelis misalnya yang memang aktif di politik, lalu membina anak muda buat kelas politik itu apa. Ya. Lalu pemuda juga nanti ya misalnya studi itu bagaimana. Kan ini teknik-teknik yang diturunkan dari yang senior kepada yang junior. Karena memang gereja adalah pusat kaderisasi. Gereja itu kan pusat komunitas. Sehingga outputnya memang harus bagus. Nah ini kita lengkapi. Tapi kembali lagi tadi waktu diberi DSR-nya sejauh mana?
Namun sekalipun daya serap itu rendah, yang memberi ini kita juga nggak boleh putus asa, harus terus dan terus. Ya. Nah yang kedua tadi, mungkin istilah rebut, menurut saya sih ngerti yang dimaksud, tetapi gini, dalam bahasa Indonesia rebut itu adalah orang pegang kamu ambil. Dan kita kan di situ sebetulnya, karena kita tidak sedang berkelahi dengan agama lain. Ingat ya, kita tidak berkelahi dengan agama lain, kita berkelahi dengan kelaliman, dengan ketidakbenaran. Jadi ini harus hati-hati dulu ya. Jadi tidak penting yang saya bilang tadi Kristen jadi menteri, kalau koruptor ngapain? Mendingan nggak ada, kan gitu ya. Nah, namun di dalam semangat memajukan bangsa, saya juga nangis lihat rakyat nggak makan. Miris kadangnya, aduh sedih amat, dan itu bukan cuma Kristen. Aduh nangis kita kalau ke pinggir sana loh, sakit, kasihan gitu ya. Sehingga ini menjadi perjuangan kita bersama bagaimana mengangkat hak hidup rakyat ini. Di kampung-kampung itu di Jawa Timur kemarin cari air saja susahnya setengah mati, sampai air apa namanya ada kumbangan saja mereka pikir-pikirin ambil air. Ya udah jelas mau dipikir-pikirin kotorannya kan, tetap aja itu air kotor. Dimasak, saya nggak ngerti. Ya, tanda hujan. Sehingga memang ini menjadi penting. Nah karena itu kalau kita tanya banyak pemimpin Kristen maju, tapi mereka tidak ini tidak ini. Betul. Tapi saya kan balik lagi, siapa yang milihnya? Kita juga kan. Nah, oleh karena itu ini penting juga bagi kita untuk mencermati, karena itu memang perlu kedewasaan. Dan kedua, sebenarnya tadi si Danus ya, kamu punya beban dan di dalam politik, ayo pompa semangatmu, kembangkan dirimu, belajar. Lalu kamu mesti menjadi orang yang bertanding. Tapi siap-siap sendirian, gak usah apa-apa itu. Jangan tunggu didukung, Pak ada yang dukung saya, gitu ya. Ngapain kau tunggu yang dukung? Kita bikin sekolah di Kalimantan juga nunggu orang gitu kan. Nah, daripada kita capek teriakin pemerintah yang kupingnya budak, ya mendingan kita kerja. Ya, lalu kita garap satu demi satu apapun yang bisa kita kerjakan. Ya. Ketika kemudian kita mengembang, nah ini perlu waktu nih, nggak bisa sekejap. Nggak ada kita duduk setahun di pemerintah lalu merubah supaya nggak bisa tuh. Selalu perlu waktu. Makanya Prabowo atau si Jokowi dan si Ahok ini setahun setengah kurang lebih itu menurut catatan seluruh gubernur di Republik Indonesia yang pernah ada, ini ada gila nih. Cepatnya setengah mati. MRT deal, normalisasi kali deal, waduk apa normalisasi waduk jalan 2 kan? Kalimalang yang jalur berapa timur itu sekarang apa namanya? Banjir Kanal Timur udah dibikin coretan. Wah, itu gila tuh. Hebat itu. Baru kali ini kemudian anggaran muncul 72 T ya. 72 triliun anggaran DKI orang. Gila kan? Kemana aja tuh duit selama ini? Wah itu hebat. Nah, diperlukan memang orang-orang yang rada gila dalam kerja. Dia nggak pusing, dia mau pakai dasi apa kayak, mau naik mobil apa kayak, yang penting dia kerja. Nah Jokowi, Ahok bisa, kau pun bisa. Nah tinggal komentar lagi. Cuma nabung dulu ya. Nabung dulu, jadi bunganya banyakkan dulu baru pakai modal. Ya, jadi saya pikir ini memang menjadi kompetisi yang penting bagi kita. Ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, karena sisa waktunya. Tapi yang dikatakan Pak Bukan betul. Ya, kali yang seberang itu Jokowi Ahok naik gubernur, saya masih ingat seminggu kemudian produser eskavator dan datang untuk pemerintah pusat, bukan Jokowi. Kenapa? Pemerintah pusat kalau nggak di belakang. Iya, tapi juga dorongan pastinya kan, karena sebelumnya nggak diapa-apain gitu. Martin dulu baru Freddy sebagai pertanyaan terakhir. Terima kasih. Nama saya Martin. Jadi setelah saya mendengarkan, saya setuju dengan bagaimana kalau pemimpin Kristen itu belum tentu Kristen. Saya setuju di situ. Nah, karena kenapa? Pemimpin Kristen itu suatu yang berbeda dengan pemimpin sekuler. Pemimpin Kristen itu sudah ditulis oleh Paulus karena kita sekali di dalam 1 Timotius 3. Nah, lalu pemimpin sekuler belum tentunya nggak punya hal seperti itu yang bukan Paulus. Tapi bisa juga punya seperti itu. Nah, cuma masalahnya pemimpin Kristen itu memuliakan Allah. Nah, karena pemimpin sekuler kan beda, tetapi dalam karakternya pasti ada di dalam hal itu. Nanti 1 Timotius 3 itu jelas sekali. Nah, saya setuju juga dengan Pak Victor Silayan yang mengatakan statement pemimpin adalah pengaruh. Nah, itu saya pernah baca bukunya Oswald Sanders.
dalam Kristen itu, dia bilang pengaruh adalah pemimpin adalah pengaruh. Nah itu dia Pak. Nah pertanyaan saya sebenarnya, saya melihat di Indonesia ini pemimpin itu seolah-olah seperti ada dua. Kenapa? Karena pemimpin di Indonesia selain presiden ada legislatif. Nah legislatif ini kan kalau mungkin ini Jokowi masuk ya, dia mungkin bisa terganjal di situ karena hampir separuhnya itu legislatif dipegang oleh Prabowo. Nah, lalu bagaimana nih tanggapan Bapak? Lalu yang kedua, ada isu mengenai tentang pemimpin Indonesia itu seperti boneka karena negara luar memberikan pengaruh dana gitu. Nah, saya nggak tahu negara siapa isunya, apakah benar atau tidak saya tidak tahu ya. Tapi kalau memang seperti itu, bukankah negara luar itu mayoritas? Nah, saya pakai kata mayoritas, kebanyakan orang Kristen ya. Nah itu misalnya lah negara Eropa. Nah, kenapa mesti akhirnya pemimpin yang non Kristen? Iya. Dua pertanyaan itu saja. Pertanyaan sih, meskipun yang pertama agak melenceng tapi nggak apa-apa nanti tapi kalau konsep ya soal tadi dua pemimpin tadi ya. Satu lagi. Terima kasih Pak Kantor buat kesempatannya. Saya mau meneruskan apa yang sempat dibilang sama Pak Anang mengenai Yesus berpolitik. Saya kok jadi teringat waktu Yesus meminta menunjukkan uang logam itu, dan Yesus bilang berikan sama Kaisar apa yang begitu dan sama Tuhan yang begitu. Nah yang mau saya tanyakan kepada Bapak narasumber berdua, kalau saya menginterpretasikan yang Yesus menunjukkan mata uang logam itu, jadi yang penting bagi saya ini memberikan kewajiban saya kepada negara melalui pajak. Sudah selesai kehidupan berpolitik saya. Dalam arti saya nggak terlalu tertarik lah mengikuti kegiatan politik ini. Misalnya kalau dengar Pak Bikman atau Pak Victor bicara politik kayaknya kayak ini bukan hanya rajin baca Alkitab, tapi rajin juga banyak orang ikuti TV. Sedangkan saya dalam satu hari setengah jam aja saya membaca melihat mengikuti politik gitu. Jadi yang mau saya tanya, betul nggak menginterpretasikan yang dibilang Yesus itu yang penting saya bayar pajak, saya ikut peraturan, udah saya nggak terlalu tertarik mengikuti berita-berita politik. Baru saya kalau pulang kerja lebih bagus saya tidur dibanding atau misalnya saya pakai waktu yang lain aja gitu. Sebab saya nggak punya kapasitas, saya nggak terlalu tahu banyak mengenai politik ini. Itu saja. Oke. Satu lagi pertanyaan, jadi nanti pertanyaan Martin nanti jawab Pak Victor, dan Freddy yang tadi soal Yesus tadi saya lakukan, dan satu lagi ya. Selamat, silakan. Pak, maaf pertanyaannya di Topis mungkin. Kalau di Solo Franciscus Rudi naik karena gubernurnya naik. Terus moga-moga di sini Ahok naik juga karena gubernurnya naik. Terus kalau di pemerintahan pusat presiden misalnya Megawati naik karena Gus Dur diturunkan. Mungkin ya seperti tadi mimpi aja. Apakah mungkin setting licik semacam ini bisa dibuat, seberapa besar kemungkinannya untuk dibuat, misalnya orang Kristen menyeting supaya ada wakil presiden dari Kristen lalu presidennya dalam jangka dekat diturunkan dalam tanda kutip. Seberapa besar mungkin lah kemungkinan siasat licik semacam ini bisa dibuat untuk kalau tadi meminjam kalimat teman-teman, kita harus rebut. Seberapa besar kemungkinan mungkin secara etika politik seperti apa? Kalau Pak Bian mungkin secara teologis apakah ada ya liciknya gitu ya. Oke. Pertanyaan dari Martin dulu Pak. Tadi tentang satu lagi, masih satu lagi ya. Ya udah. Oke, waktu aku lihat tema ini, saya berpikir bahwa ada tendensi melihat realita yang ada bahwa sepertinya kita pesimis untuk seorang pemimpin Kristen bisa hadir gitu ya. Terus tadi waktu aku lihat jawaban dari Pak Victor bilang kalau kita melihat kondisi politik berarti ini sangat situasional gitu Pak. Pertanyaan saya, kalau situasinya seperti ini terus, apakah sangat sulit pemimpin Kristen itu akan pernah naik-naik nih Pak? Itu
yang pertama. Yang kedua, apakah kemungkinan ini terjadi? Karena aku pikir kalau kita punya konsep Kristen dan kesatuan Kristen, harusnya setiap situasi itu tidak memodalkan semangat untuk tetap harus hadir. Berharap ini bukan cuma sebuah pemikiran yang diangan-angankan, tapi harusnya bisa jadi realita. Apakah ini juga terjadi karena orang Kristen sulit bersatu dan sulit menampilkan yang terbaik itu sehingga nggak muncul-muncul tuh Pak? Yang kedua, apakah ini terjadi karena begitu sulitnya kita mendobrak situasi yang ada di Indonesia nih sampai pemimpin Kristen itu nggak muncul-muncul juga? Terus saya ingat waktu bicara dengan seorang pengamat juga, dia cukup terjun dalam dunia pelayanan dan dia melihat kondisi perkembangan pemimpin Kristen di Indonesia yang sepertinya kalaupun pemimpin Kristen muncul tuh cuma di kalangan gereja atau mungkin di usaha sebentar, tapi waktu booming sampai bisa di internasional dunia itu sangat sulit. Ini sebenarnya kenapa nih Pak? Jadi mungkin dari Pak Victor dan Pak Diman bisa melihat dari terima kasih. Oke, langsung saja. Yang Pak Martin langsung ke Jadi Martin tanya agak melenceng karena sudah menyangkut ke nasional Pak ya, tapi nggak apa-apa harus jawab, yaitu kan Jokowi kalau naik Pak, ini kan ada sebentar lagi legislatif nanti, sementara kan 50% lebih legislatifnya adalah lawannya. Kalau nggak salah 297 lawan 202 kursinya di DPR nanti, koalisi Jokowi dengan Prabowo. Ya memang kalau hitung-hitungan begini sih nanti kalau Jokowi jadi presiden ya agak repot, suka diganjal dengan lawan, ya inilah politik gitu. Tapi kan sekarang ini rakyat makin kritis. Jadi bukan hanya DPR nanti yang mau bikin keputusan ini, rakyat akan teriak gitu kalau menurut mereka itu ngaco. Nah itu juga sudah terbukti di Jakarta. Ya, Jokowi Ahok itu kursinya sedikit dibanding lawannya yang kemarin tidak berkoalisi dengan Jokowi Ahok, tidak berkoalisi dengan PDIP dan Gerindra, lebih sedikit Jokowi Ahok ini. Tapi kan karena mereka orang yang tegas, yang siap berhadapan seperti Ahok dengan Haji Lulung, dengan siapa gitu ya, akhirnya rakyat juga mendukung. Rakyat pada teriak gitu kan, sampai akhirnya ya kemenangan juga ada di pihak Jokowi Ahok. Ya, jadi memang harus siap bertarung seperti ini. Tapi juga termasuk kita rakyat mendukung yang benar. Jadi bukan mendukung yang banyak, tapi mendukung yang benar, yang baik gitu. Jadi saya kira tidak usah terlalu dikhawatirkan itu. Rakyat sudah semakin cerdas gitu. Terus seperti yang tadi kalau mempertanyakan tentang isu keterlibatan asing ya, di mana ada dana masuk, apakah memang itu benar atau tidak? Mungkin Bapak bisa jawab sebagai pengamat. Saya lebih suka bicara dengan data yang tertulis ya. Saya kok belum pernah membaca keterlibatan asing maksudnya dalam membantu Jokowi atau gimana gitu ya. Ya tentunya kalau diarahkan dari data tadi. Dalam membantu Jokowi saya belum baca data yang tertulis soal itu. Karena saya memegang lebih ini berita-berita aktual kan, itu Tempo misalnya, Kompas dan lain sebagainya, daripada misalnya VOA Islam, udah VOA Islam kalau VOA aja nggak apa-apa. Jadi yang seperti itu ya sulit untuk direspon balik. Lalu kalau bilang Presiden boneka juga, nah ini yang menyebalkan, itu cuma penghinaan aja gitu ya. Presiden boneka dalam arti apa? Kalau dalam arti yang diatur-atur Megawati, enggak gitu. Waktu Jokowi di Solo dia nggak diatur Megawati tuh. Jokowi di Jakarta dia juga nggak diatur Megawati, nggak kasih proyek gitu. Itu cuma penghinaan aja, ya makanya suka saya balikin.
yang boneka itu adalah ketua umumnya Gerindra, Profesor Suwardi. Ya, kapan dia tampil ngomong di sini di sana gitu? Enggak pernah. Yang tampil itu selalu Prabowo dan Fadlizon. Suwardi ini betul-betul boneka, gitu. Dia nggak pernah diajak ke sana kemari negosiasi, ya berbicara ini, berunding ini, enggak. Yang selalu tampil adalah Prabowo dan Gerindra. Tapi ya kita harus mengerti itu, karena itu militer tulen. Jadi begitulah bawaannya, betul-betul otoriter. Jadi istilah boneka itu harus ditolak, gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia orang-orang memberi dana buat Jokowi, pengusaha-pengusaha, apa yang salah? Nggak ada yang salah kan? Gitu ya, itu karena simpati gitu. Seperti misalkan, maka bahkan ada yang udah nawarin kok dana gede itu dari itu apa namanya besannya atau iparnya James Gary Tahir. Nah itu udah nawarin dana gitu ya, kan nggak ada yang salah gitu loh ya. Tapi bukan, nggak usah terlalu banyak membahas itu. Itulah bentuk simpati kepada Jokowi, bentuk dukungan yang lahir dari hati mereka, bukan karena diimbau apa segala macam, enggak gitu. Nah kalau yang Lydia, saya loncat ke Lydia ya. Ini bukan pesimis, tapi realistis gitu ya. Makanya tadi saya bilang posisi-posisi kan misalnya 10 ya. Tapi 10 ya di negara Indonesia yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Bayangin aja, terbesar di dunia. Masa 10-10-nya itu mau ditempatin oleh Kristen gitu, atau 9 nggak Kristen? Tentu saja enggak ya. Karena itu posisi-posisi yang lebih banyak politik, sehingga situasi menghendaki ya yang lebih realistis adalah yang muslim, terutama karena dia penduduk terbesar mayoritas di negara ini. Ya itulah yang lebih banyak gitu. Tapi juga kita tidak pesimis bahwa di berbagai posisi puncak juga kan ada Kristen di menteri, di gubernur, di wali kota, di Kapolri, di mana-mana gitu. Tapi jangan membayangkan bahwa sebanyak-banyaknya Kristen mengisi posisi itu juga nggak realistis gitu. Karena sekali lagi inilah yang harus kita pegang. Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar, gitu. Ya, jadi harus realistis juga memandang itu, gitu ya. Jadi misalkan, apalagi kan sekarang ini memang sentimen keagamaan makin kuat. Jadi kalau misalkan kemarin ya, misalkan saja Jokowi memasang Luhut Panjaitan sebagai cawapresnya, itu yang saya sukai, gitu ya, terus terang gitu. Tapi akhirnya saya realistis juga, nanti mayoritas Muslim menolak, ya, gitu. Dan kalau menolak resikonya udah macam-macam tuh, udah bikin inilah bakar, ini bakar itu kan bisa sampai begitu. Akhirnya ya udah, ya terimalah kalau yang dipilih adalah JK. Ya, tapi nanti ada sentimen lagi itu ini dan ini. Tapi nanti lain waktu lah membahas itu ya. Ya kalau Jokowi juga menjadikan Ahok sebagai cawapresnya, itu pun sekalipun peluangnya besar, itu juga akan rakyat banyak yang bergerak yang nggak suka ada Kristen di posisi nomor 2 itu. Gitu. Ya kalau gubernur sih masih bisa diterima karena itu Jakarta ya. Tapi di Indonesia nanti banyak yang tidak bisa terima. Jadi realistisnya harus di situ. Walaupun bukan nggak mungkin ya, cuma kita berjalan seiring waktu aja supaya rakyat makin rasional. Jadi untuk saat ini ya, Iya. ya. Strategi liciknya sama tadi Pak. Saya nggak melihat bisa. Mungkin kan nggak bisa. Iya. Ini aja coba mau pasang cawapres Kristen. Ini kan Jokowi juga realistis. Kenapa dia nggak pasang Luhut atau pasang siapa gitu kan? Walaupun dia suka dengan Luhut, dia udah kenal dengan Luhut udah lama loh. Berbisnis dengan Luhut gitu, udah lama gitu. Dan Luhut juga senang sama dia gitu. Tapi akhirnya dengan realistis dia harus pilih JK. Oke, gitu. Ya, tapi kan tadi. Oke, yang pertama mungkin ini hati-hati kita mencermati. Inilah pentingnya sebetulnya wadah begini. Sistem di negara kita ini presidensial, bukan parlementer. Eksiden yang terjadi zaman SBY ini memang presidensial yang tidak punya kekuasaan kepresidenan, digadaikannya dirinya pada koalisinya. Ya, dia mau bilang apa pun sebetulnya siapa yang mau melawan, selama yang dibuat berpihak pada rakyat. Contoh Jokowi Ahok tadi yang sudah digambarkan 70-30 tuh. Mestinya kan kalah kan? Tapi bisa kita lihat kan, Alun bilang ini bilang ini, PKS, wah yang muncul rakyat. Mendan saja dimaki-maki mau berbagai lesen kan? Hanya karena bilang ya mesti dengerin orang tentang
Lurah Susan itu kan. Nah, jadi ingat dulu kita parlementer, jadi eksekutif itu the pure eksekutif, DPR itu mengontrol kalau salah dia ngawasi. Tapi kalau benar nggak boleh takut. Jadi ini persoalannya adalah bersih apa enggak, itu aja masalah. Ya, jadi kalau soal bersih jangan takut, nggak ada masalah. Ya, soal asing sih, di mana juga asing pasti ikut main, tapi jangan pikir kepala kita dibeli. Itu nggak ada urusan di situ. Nah, biasanya kepentingan asing seperti ini proyek dikasih asing, proyek kasih asing. Ya, tapi ada yang memang realistis. Minyak mana bisa kita kelola sih kan? Sehingga memang asing yang punya teknologi. Cuma pembagiannya berapa kan itu yang penting. Sama kayak Freeport. Ya, ini kan juga lagi terus baginya berapa nih, itu aja. Jangan sampai merugikan kita. Tapi memang teknologi kita harus akui. Jadi anti asing itu omong kosong besar itu. Apalagi dalam era globalisasi sekarang. Ya, ini penting. Sistem kita mesti kuasai. Nah, kembali ke yang kedua tadi. Nah, misalnya kita bilang Yesus itu kan cukup jawab begitu saja. Hati-hati, itu jawaban bukan itu. Jawaban itu mendalam kan. Ketika dibilang bayar pajak apa tidak, Yesus bilang berilah apa yang harus wajib kau beri kepada Kaisar, kepada Allah apa yang wajib kau beri kepada Allah. Dia sangat mengerti politik. Karena dia baca, maka pulang jangan tidur. Baca dulu, ya. Kalau Yesus bilang misalnya bayar pajak, langsung orang-orang Farisi ini akan lapor sama orang rakyat, itu si Yesus itu suruh kita bayar pajak. Ngaku mereka karena bayar pajak itu sama siapa? Penjajah sama ini. Tapi kalau Yesus bilang tidak, kelompok Herodian, kelompok Herodes lapor ke Pontius Pilatus. Oh, si Yesus itu gila, ditananya orang bayar pajak, ditangkap oleh Yesus sebagai provokator. Jawaban justru begini, karena dia baca politik yang hari. Makanya saya juga baca terus. Saya juga belajar karena pengen seperti Yesus juga kan ya. Nah, jadi justru terbalik, kita mesti baca. Tetapi beri pada Allah yang apa kau beri pada Allah, maka teologi politik dua sisi itu Yesus kuasai. Itu hebatnya. Karena sebetulnya tidak mungkin teologi kita ini mau diaplikasikan kemana? Iman kita mau diaplikasikan kemana? Dalam bernegara di mana? Ya politik. Itu kan aplikasi imannya itu kan di politik itu kan ya. Kalau dalam agama. Kalau dalam sosial kan tentu gerakan massal untuk nolong orang kan gitu ya, bantu orangnya. Jadi ini penting setengah mati. Jadi harus baca terus ya, sering-seringnya www.reformatan.com ya. Kemudian tadi ke selamat. Memang selamat ini karena pertanyaannya imajinatif, ya jawabannya juga mesti imajinatif. Ya. Jadi rasanya kalau sampai orang bisa ngatur gitu, itu mah kelewat ya campur yang ngatur. Kalau sampai dia bisa ngatur wapres lalu diganti presiden, ngapain capek-capek, langsung aja presiden. Ya, ngapain capek-capek muter kan? Nah, tetapi memang matematika politik yang kita sebut tadi itu memang harus diperhatikan. Nah, waktu di Solo ini memang trennya menarik. Di Solo akhirnya Kristen. Nah, tapi Jokowi sudah 2 kali, jangan lupa ya, lalu dibawa ke Jakarta. Jakarta dapat lagi pasangan Kristen, tapi itu dalam tanda petik by accident, bukan by design. Jadi Jokowi Ahok itu ketemunya belakangan, itu bukan by design dan selamatnya, by accident itu. Sayang karena Pak Jokowi bukan selamat, itu aja persoalan. Ya, kalau by accident kamu yang dipilih lalu Gerindra masukin, ya sudah selamat Prabowo namanya kan. Nah, karena jangan lupa Ahok kader siapa? Sekarang, sebelumnya kader Golkar itu. Jadi lalu Bupati Belitung sampai Golkar masuk ke Jakarta, tapi partainya nggak mau. Begitu partainya nggak mau, disambar sama si Prabowo. Ini matematikanya yang kita mesti lihat. Dan untuk pilihan itu Prabowo mendukung Jokowi. Kesalahan Prabowo adalah melawan Jokowi. Itu kesalahannya. Kalau mendukung itu benar. Ya, nah, jadi kita bisa melihat di dalam bagian seperti ini itu terlalu jauh. Kalau bisa, berarti itu hebat. Kenapa yang ditanya oleh Lydia tadi sebetulnya ada orang bilang gitu. Repotnya pengamat tuh memang terlalu banyak mengamati tapi sendiri tidak produktif. Ini memang tidak. Nah, orang Kristen sebetulnya paling memang kurang berkualitas. Jangan bilang di dalam panggung umum misalnya ya. Dalam panggung gereja pun yang namanya pemimpin, kasih tahu saya siapa yang bisa dicontoh. Kalian bisa pakai jari. Nggak habis 1 tahun ini untuk nunjukin orang yang punya pengaruh di Indonesia. Nggak habis 1 jari tangan itu. Nah, artinya orang yang bukan saja posisi dan mampu bicara didengarkan, tapi juga integritasnya. Susah kita ketemu gitu kan?
yang kalau negara siapa presidennya enak dan diminta dia bicara kan, tapi integritasnya begini kan begitu. Ini kan yang susah, tetapi bukan tidak bisa kan. Nah, karena itu balik lagi tadi adalah kompetisi personal kita, kompetisi kita untuk mengisi kekosongan ini. Sehingga bagaimana kita bisa mengisi itu, ya. Tapi memang dalam situasi sekarang kita agak miris karena begini. Zaman Pak Harto, think tanknya Pak Harto siapa? Kelompok think tank Pak Harto itu banyak kan Kristen. Zaman Pak Harto, ABRI itu di direktur operasional itu banyak Kristen. Polisi juga sama. Memang di top-topnya itu bukan, tapi di operatnya ini begitu. Nah kemudian sesudah dari Pak Harto makin tua mau lepas lengsel, Faisal Tanjung terjadilah hijau merah putih. Nah itu mulai rusak itu. Habislah orang-orang Kristen. Nah waktu hijau merah putih sama abri hijau itu karena mahkotanya Prabowo itu. Lalu untuk mengupgrade dia ada dua tembok yang menghalangi. Ya, salah satu tembok paling besar itu adalah Sintong Panjaitan. Sehingga terjadilah grand design terhadap tim dua orang Kristen habis sebagai kesdam di tim-timnya, lalu pangdam di Udayana yang duduk di Bali, Sintong terkena. Padahal nggak directly kasih miris kan. Kalau mau didirect itu Panglima Tinggi kalau sekalian kan gitu. Tapi itu ya politik kan. Nah, habislah dia naiklah Prabowo jadi Danjen Kopassus. Danjen Kopassus itu 3 divisi. Waktu dia naik, di-upgrade jadi 4 divisi. Dari 3 divisi itu, Danjen Kopassus itu Brigjen. Aslinya kalau namanya juga komando pasukan khusus yang mesti kurus langsing dong. Ini jadi terlengkung lah, ini jahit lah jadi main. Nangkap maksudnya ya. Naiklah dia Danjen. Lalu waktu operate itu Danjen Kopassus. Nah waktu operate Kopassus itu yang disebut-sebut apa ke Papua, ya kan, sebagai prestasi itu kan sebetulnya memalukan. Itu mah aib. Karena ratusan unit Kopassus turun dengan persenjataan lengkap kayak 16 komplit. Sekaligus Suryono pada waktu dari Mabes kasih alat satu itu untuk menganggap komandan gerakannya ini yang menyandera makan Gumea. Itu waktu menyandera yang muda itu kan. Begitu kejeblak ketangkap 10 orang apa pakai koteka, pakai parang sama bedil kocok. Ya ampun. Itu cukup Rembo sampai ngurusin kan. Kenapa kita nggak pakai seperti apa Silver Stone-nya? Rembo suruh ngurusin 8 orang pakai koteka itu. Nah, apa sebetulnya prestasi ini yang kita bilang? Nah, tapi orang nggak banyak tahu jalur ini. Maka tadi kita agak naif sekali memang mau main di politik tapi nggak ngerti jalur ini repot. Ya. Nah, lalu disinilah kita menjadi penting untuk hati-hati. Jadi di era Pak Harto banyak sekali think tanknya Kristen. Benny Murdani adalah orang kepercayaan paling hebat di Pak Harto. Ya, Radi Sukawiro cukup panjang mempengaruhi ekonomi. Ya. Nah, habis dari era Pak Harto, di zaman sebelah Pak Harto juga ada gubernur DKI namanya Ali Sadikin. Siapa kepala dinasnya? Kebanyakan berapa kepala dinasnya? Ali Sadikin lah. Kalau pikir kerja kayak Batak, kalau ngomong kayak Jawa, itu kira-kira humorannya dari Ali Sadikin. Nah, sejak itu dari Ali Sadikin sampai hari ini banyak sekali orang Batak di DKI. Apalagi kalau sudah bagian penertiban ya, menangkap pedagang kaki lima itu Batak-Batak semua itu. Kebanyakan. Di Alor ada satu hal yang menarik. Kalau Kapolres Alor itu Batak, rada aman Pak. Kata cuma dia berani bicara anda ini, kadang-kadang kakinya dijodoh Pak. Itu kita melihat. Nah, ada daerah-daerah tertentu yang keunikan. Nah, tetapi banyak juga orang Batak ini udah begitu naik, lupa ini bumi. Ini juga repot begitu. Nah, oleh karena itu orang Kristen pun ternyata sama. Nah, jadi mari kita bangunkan orang Kristen ini supaya betul-betul mampu berprestasi. Ya, jadi ini beban kita. Jadi tak peduli sebetulnya berapa kuat di luar sana, tapi berapa hebatnya kita. Itu yang penting kan. Kita kan nggak bisa bikin orang lemah. Nah, kan kita nggak bisa doa Tuhan, tolonglah bikin orang Kristen pintar-pintar, agama lain itu bodoh-bodoh Tuhan. Biar kami jadi presiden. Ya itu rasanya doa kata menjawab ya. Nah, jadi kita memang harus punya beban yang kuat pada diri. Nanti jadi pulang nanti ya, kalian baca-baca apa ya, baca-baca politik, baca apa. Alkitab penting. Tapi politik kalau dibaca, kalau kamu kerja apa, ekonomi dibaca, supaya kita tahu di Indonesia ini, sehingga dengan demikian kalian semua khususnya yang muda-muda nih bisa kepakai dalam berbagai aspek. Kita ngomong apapun nyambung. Ya, saya mau di samping saya siapapun saya nggak pusing begitu ya.
Jadi kita bisa melihat materi kebenaran. Ekonomi itu gampang setengah mati. Mikro, makro, in out saja kan. Mengukurnya sederhana ya. Pajak dapat berapa, pembangunan berapa, kemana, kosongnya itu aja kok pertanyaan. Kan kita nggak perlu ngurusin pembukuannya itu kan. Nah jadi ini kita juga mesti cermat untuk melihat semuanya. Karena Indonesia sejatinya kaya raya luar biasa. Kalimantan adalah pusat kayu kita yang sangat hebat, hutan yang paling luar biasa. Sekarang Kalimantan panasnya juga luar biasa, hutannya ada 80% habis. Paru-paru Indonesia sudah keropos, ya kering kerontang tidak karu-karuan. Nah ini beban kita, khususnya yang dari Kalimantan, supaya kita tahu di perjuangan kita. Bagaimana mungkin daerah hutan yang hebat bisa banjir? Akal kita sudah masuk akal, karena kita sudah merusak semua. Reboisasi yang gagal, terjadi erosi, rontok semua. Nah ekosistem kita juga mesti belajar, sehingga kita tahu semua bagaimana untuk berakil bagi. Ya karena pada akhirnya Tuhan bilang apa? Beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah kan ya. Kita disuruh ngatur ya kan. Tapi kalau nggak tahu mana barat mana timur, gimana mau naklukkan ya kan? Kalau nggak tahu di perut bumi apa, kita tinggal di perut bumi apa di kulit bumi? Di per? Kita tinggal di bumi apa bukan sih? Kita tinggal di dalam bumi apa bukan? Tinggal di mana kita tinggal? Hah? Di kulitnya. Jadi kalau di luar bumi, di permukaan bumi ini, kan bumi bulat. Yang di bawah ini di permukaan juga. Hah? Oh, kalau yang di bawah, kalau kita di sini, berarti Amerika di bawah itu tinggal di perut bumi. Kita di kulit bumi, gitu. Nah ini aja kan kita lulus gimana mau menang? Nah, itu loh maksudku ya. Apalagi urusan Indonesia. Tapi ini betul ya, ini penting. Jangan karena kalian misalnya, saya kan kerjanya urusan keuangan Pak, lalu nggak mau tembak. Orang Kristen harus holistik dalam pengetahuan. Bukan untuk jago, tapi kita tahu sehingga kita tahu bagaimana menempatkan segala sesuatu. Kata kuncinya adalah ambil bagian. Artinya Talkshow ini diadakan bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tapi ada pencerahan bagi kita, dan kita yuk ambil bagian untuk negeri ini. Minimal Freddy sudah sadar bahwa nggak boleh lagi pulang tidur gitu ya. Nanti sampai rumah buka Facebook @Pak_Victor_Silaeng. Saya sering mengikuti beliau karena saya berpikir karena beliau dosen pasti ketika posting sesuatu pasti sudah diuji gitu ya. Jadi saya lihat perkembangan mulai itu. Kalau yang punya Twitter bisa ke @Hikmat_Silaeng. Ya, akhirnya kita berikan applause buat kedua narasumber. Seperti tadi yang saya katakan, talkshow ini diadakan bukan hanya untuk sekedar talkshow, tapi untuk memberikan pencerahan bagi kita supaya smart, ambil